Suasana ruang keluarga rumah keluarga Liu menjadi tegang setelah kata-kata itu diucapkan. Liu Ruoxue yang masih pucat karena penyakitnya hanya duduk diam di sofa, kedua tangannya mengepal di atas lututnya sementara pikirannya berputar-putar memikirkan semua yang terjadi. Hari itu, wajah Zhao Kai dipenuhi kepuasan, seolah-olah ia baru saja memenangkan pertempuran besar, sedangkan Ibu Ruoxue terus memuji dirinya tanpa henti, membuat suasana semakin menyesakkan bagi Ruoxue. Ayahnya, Liu Changhai, berdiri di dekat jendela, sambil menatap malam di luar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tidak sepenuhnya percaya bahwa semua yang terjadi hari ini murni karena Zhao Kai, tetapi di saat yang sama ia juga tidak bisa menjelaskan bagaimana Ling Xiao, yang selama ini dipandang sebagai menantu tidak berguna, bisa membuat pemimpin Hong Gang datang sendiri membawa 500 juta. Keraguan itu membuatnya gelisah, tetapi sebelum ia sempat mengucapkan apapun, ibunya Ruoxue sudah kembali membuka pembicaraan tentang proyek Meraj dengan penuh semangat, membahas bagaimana dana 500 juta itu akan digunakan untuk memulai tahap awal proyek besar mereka, seolah-olah seluruh masa depan keluarga Liu kini telah berubah dalam satu malam. Di sisi lain kota, Ling Xiao berjalan sendirian di jalan yang sunyi dengan ekspresi tenang. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangannya yang panjang di aspal, tetapi langkahnya tetap stabil dan tidak terburu-buru. Di belakangnya, beberapa mobil hitam perlahan berhenti di pinggir jalan. Pintu mobil terbuka dan beberapa pria berpakaian hitam turun dengan sikap hormat. Salah satu dari mereka adalah Lei Ye, pemimpin Hong Gang yang sebelumnya datang ke rumah keluarga Liu membawa uang itu. Ia berjalan mendekat dengan kepala sedikit menunduk, sikapnya sangat berbeda dari kesombongan yang biasa ditunjukkan kepada orang lain. Tuan Lin, katanya dengan suara hati-hati, saya sudah melakukan seperti yang Anda perintahkan. 500 juta telah diserahkan tanpa kekurangan sedikitpun. Ling Xiao berhenti sejenak, menatap ke kejauhan seolah-olah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada urusan uang. Bagus, jawabnya dengan nada datar. Ingat, mulai sekarang Hong Gang tidak boleh menyentuh keluarga Liu. Jika ada orangmu yang berani melanggar, kamu tahu akibatnya. Lei Ye langsung mengangguk tanpa ragu. Bagi orang lain, Hong Gang mungkin terlihat menakutkan, tetapi di depan orang ini ia sama sekali tidak berani bertindak sembarangan, karena ia tahu dengan jelas bahwa pria di hadapannya adalah orang yang bahkan membuat seluruh tentara Beiliang tunduk. Malam semakin larut ketika Ling Xiao akhirnya kembali ke kediaman sederhana tempat ia tinggal sementara. Begitu pintu terbuka, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian santai segera berlari menghampirinya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Mei Xiang menatapnya dari kepala sampai kaki sebelum akhirnya menghela napas lega. Kamu akhirnya kembali, katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Aku mendengar banyak hal yang cukup menarik hari ini. Ling Xiao hanya tersenyum tipis, seolah semua keributan itu tidak berarti apa-apa baginya. Mei Xiang mengamati ekspresi itu dengan tatapan tajam, lalu duduk di sofa sambil memiringkan kepalanya. Keluarga Liu benar-benar tidak tahu siapa dirimu. Sebenarnya, ya, gumamnya, jika mereka tahu bahwa orang yang mereka sebut sampah adalah Raja Beiliang yang sebenarnya, mungkin mereka akan pingsan di tempat. Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia menuangkan segelas teh dan duduk di kursi di seberangnya. Lebih baik mereka tidak tahu untuk saat ini, katanya pelan. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Mei Xiang tertawa kecil, tetapi di balik tawanya ada sedikit kekhawatiran. Tapi, tentara Beiliang sudah berkumpul di Nanzhou untuk menyambutmu. Cepat atau lambat, identitasmu akan terbongkar juga. Keesokan paginya, berita tentang pergerakan besar tentara Beiliang mulai menyebar ke seluruh kota Nanzhou. Konvoi kendaraan militer terlihat di berbagai jalan utama, membuat banyak orang berhenti untuk menonton dengan rasa kagum dan penasaran. Semua orang tahu bahwa hanya ada satu alasan mengapa 100.000 pasukan elit itu bergerak sekaligus, Raja Beiliang akan kembali. Di kantor pusat keluarga Liu, suasana juga dipenuhi kegembiraan karena proyek Meraj akhirnya bisa dimulai. Zhao Kai datang dengan setelan mahal dan sikap percaya diri yang semakin berlebihan, seolah-olah ia adalah pahlawan besar yang menyelamatkan keluarga Liu dari kehancuran.
Ia berjalan ke ruang rapat dengan senyum lebar, membayangkan bagaimana ia akan segera menjadi tokoh penting dalam proyek bernilai miliaran itu. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia juga tidak bisa melupakan kejadian semalam ketika Lei Ye memaksanya berlutut di depan Ling Xiao. Rasa malu itu seperti bara yang terus membakar hatinya, membuatnya diam-diam bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan membalas penghinaan tersebut. Di rumah sakit kota, Liu Ruoxue duduk di tempat tidur dengan wajah pucat tetapi matanya terlihat jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dokter baru saja selesai memeriksa kondisinya, dan hasilnya membuat semua orang bingung. Penyakit yang seharusnya terus memburuk tiba-tiba kembali stabil, seolah-olah ada kekuatan misterius yang menekannya dari dalam tubuhnya. Dokter Liu mengerutkan kening sambil memeriksa laporan medis sekali lagi. Ini benar-benar aneh, gumamnya. Gejalanya hampir sama seperti 3 tahun terakhir. Penyakit ini seolah-olah ditekan oleh sesuatu. Ibu Ruoxue langsung menimpali dengan nada yakin bahwa semua itu hanyalah kebetulan, tetapi di dalam hati Ruoxue sendiri muncul bayangan seseorang yang tidak bisa ia singkirkan dari pikirannya. Ia teringat bagaimana Ling Xiao selalu berada di sisinya setiap kali penyakitnya kambuh selama 3 tahun terakhir. Ia juga teringat ekspresi tenang pria itu ketika semua orang menertawakannya. Perasaan aneh mulai tumbuh di dadanya, campuran antara penyesalan dan kebingungan, tetapi ia segera menggelengkan kepala seolah-olah ingin menolak pikiran tersebut. Sementara itu di markas besar Honggang, suasana jauh lebih tegang. Long Xiaoheng yang kakinya masih gemetar karena ketakutan duduk di kursi dengan wajah pucat. Di depannya, berdiri Lei Ye dengan ekspresi dingin yang jarang terlihat. Mulai sekarang, kata Lei Ye dengan suara berat, kamu tidak boleh menyentuh siapapun dari keluarga Liu. Terutama wanita, bernama Liu Ruoxue. Long Xiaoheng mengangguk dengan cepat tanpa berani membantah. Ia tidak mengerti alasan sebenarnya, tetapi ia tahu satu hal dengan jelas, pria bernama Ling Xiao itu bukan orang yang bisa diprovokasi sembarangan. Ingatan tentang tatapan dingin Ling Xiao masih membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu siapa sebenarnya pria itu, tetapi bahkan ayahnya yang ditakuti banyak orang langsung berlutut di hadapannya tanpa ragu. Di waktu yang sama, di sebuah gedung tinggi di pusat kota, seorang pria tua dengan pakaian militer berdiri di depan jendela sambil memandang konvoi tentara Beiliang yang baru saja memasuki wilayah Nanzhou. Rambutnya sudah memutih, tetapi tubuhnya masih tegap seperti baja. Ia adalah salah satu jenderal senior yang pernah bertempur bersama Raja Beiliang di medan perang. Seorang ajudan berdiri di belakangnya dengan sikap hormat. Jenderal, katanya pelan, seluruh pasukan telah siap. Kami hanya menunggu perintah untuk mengadakan upacara penyambutan. Pria tua itu tersenyum tipis, tetapi di balik senyum itu ada rasa hormat yang dalam. Raja kami telah kembali setelah 3 tahun, katanya perlahan. Nanzhou akan segera menyaksikan siapa penguasa sejati Beiliang. Malam itu angin bertiup lembut di kota Nanzhou, tetapi di balik ketenangan permukaannya banyak arus kekuatan yang mulai bergerak diam-diam. Kabar tentang berkumpulnya 100.000 tentara Beiliang sudah menyebar ke hampir seluruh kota. Para pengusaha, pejabat, hingga keluarga-keluarga besar semuanya mulai gelisah. Mereka tahu satu hal dengan sangat jelas. Ketika Raja Beiliang benar-benar muncul, keseimbangan kekuatan di seluruh wilayah utara akan berubah. Banyak orang mencoba mencari cara untuk mendapatkan undangan ke perjamuan penyambutan yang akan diadakan oleh tentara Beiliang. Namun undangan itu bukan sesuatu yang bisa diperoleh dengan uang atau koneksi biasa. Hanya segelintir orang yang memiliki status luar biasa yang mungkin memiliki kesempatan untuk hadir. Di rumah keluarga Liu, Liu Changhai duduk di ruang kerjanya sambil memandangi dokumen proyek Mirage yang tersebar di meja. Proyek itu adalah ambisi terbesar keluarga Liu selama bertahun-tahun. Jika berhasil, keluarga mereka bisa naik menjadi salah satu keluarga bisnis terkuat di Jiangsu. Namun di balik semangat itu, pikirannya terus kembali pada kejadian aneh yang melibatkan Ling Xiao. Ia masih tidak bisa memahami bagaimana pemimpin Honggang datang secara pribadi membawa 500 juta dan memperlakukannya dengan sikap yang sangat hormat. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi sebelum ia sempat menggali lebih dalam, pintu ruang kerja tiba-tiba terbuka.
Dan istrinya masuk dengan wajah penuh kegembiraan. "Chang Hai," katanya dengan suara cepat, "Zhao Kai baru saja menelepon. Ia bilang ayahnya, mungkin bisa membantu kita mendapatkan undangan untuk perjamuan penyambutan raja." Bei Liang, mendengar itu, mata Liu Chang Hai langsung membesar. Jika keluarga Liu benar bisa hadir di perjamuan itu, reputasi mereka akan melonjak jauh di atas keluarga bisnis lainnya. Namun di saat yang sama, ia juga merasa ragu. Ia tahu betul bahwa undangan untuk acara sebesar itu tidak mudah diperoleh, bahkan oleh keluarga Zhao sekalipun. Tetapi istrinya tidak memberi kesempatan baginya untuk memikirkan hal itu terlalu lama. Baginya, Zhao Kai sudah menjadi menantu yang sempurna, jauh lebih baik daripada Ling Xiao yang selama ini ia anggap hanya membawa masalah. Sementara itu di rumah sakit, Liu Ruoxue berdiri di dekat jendela kamar rawatnya. Cahaya lampu kota memantul di kaca, membuat bayangannya terlihat samar. Di tangannya masih ada laporan medis yang baru diberikan oleh dokter. Hasilnya sama seperti sebelumnya, penyakitnya masih belum bisa disembuhkan sepenuhnya. Satu-satunya harapan hanyalah bertemu dengan Raja Bei Liang yang konon memiliki darah 9 naga yang mampu menekan penyakit langka seperti miliknya. Pikiran itu membuat dadanya terasa berat. Ia tidak tahu apakah orang seperti dirinya akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu sosok legendaris itu. Namun yang lebih mengganggunya adalah kenyataan bahwa selama 3 tahun terakhir, penyakitnya tidak pernah kambuh selama ia bersama Ling Xiao. Ingatan tentang hari itu muncul satu persatu di pikirannya, membuat hatinya semakin tidak tenang. Di sisi lain kota, Ling Xiao sedang berdiri di balkon sebuah bangunan tua yang menghadap langsung ke jalan utama. Dari tempat itu ia bisa melihat konvoi kendaraan militer Bei Liang yang terus berdatangan tanpa henti. Lampu kendaraan berbaris panjang seperti aliran sungai cahaya yang bergerak perlahan menuju pusat kota. Mei Xiang berdiri di belakangnya sambil menyilangkan tangan di dada. "Kota ini benar-benar menjadi ramai hanya karena kamu," katanya dengan nada bercanda. Jika mereka tahu Raja Bei Liang yang mereka tunggu sebenarnya sedang berdiri di balkon ini sambil minum teh, mungkin mereka semua akan pingsan. Ling Xiao hanya tersenyum tipis tanpa menoleh. Baginya semua keramaian itu tidak terlalu penting. Yang ia pikirkan adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Tak lama kemudian langkah kaki terdengar dari belakang. Seorang pria berpakaian militer masuk ke balkon dengan sikap sangat hormat. Ia adalah jenderal tua yang memimpin sebagian besar pasukan Bei Liang yang baru tiba di Nanzhou. Begitu melihat Ling Xiao, ia langsung berlutut dengan satu lutut menyentuh lantai. "Yang mulia," katanya dengan suara penuh hormat, "seluruh pasukan telah tiba. Kami menunggu perintah Anda untuk mengadakan upacara penyambutan." Ling Xiao menatap langit malam selama beberapa detik sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang. "Tidak perlu terlalu mencolok, biarkan semuanya berjalan seperti rencana awal." Jenderal itu mengangguk tanpa ragu. Bagi pasukan Bei Liang, perintah raja mereka adalah hukum yang tidak boleh dipertanyakan. Sementara itu, di sebuah klub malam mewah di pusat kota, Zhao Kai duduk di ruang VIP. Bersama beberapa teman bisnisnya, di meja ada botol-botol minuman mahal yang hampir tidak tersentuh. Wajahnya masih terlihat sedikit muram meskipun ia mencoba menutupinya. Dengan tawa keras, ia tidak bisa melupakan penghinaan yang ia terima ketika dipaksa berlutut di depan Ling Xiao. Bagi seseorang yang selalu hidup dengan kebanggaan keluarga Zhao, kejadian itu adalah luka yang tidak mudah dilupakan. Salah satu temannya mencondongkan tubuh dan bertanya dengan suara rendah, "Apa kamu benar-benar akan membiarkan orang itu?" Begitu saja, Zhao Kai mengangkat gelasnya perlahan sebelum menjawab dengan nada dingin. "Tentu saja tidak, aku hanya menunggu waktu yang tepat. Begitu proyek Meraj berjalan dan keluargaku mendapatkan pengaruh lebih besar di Nanzhou, aku akan membuatnya menyesal. Pernah mempermalukanku." Di luar klub malam itu, sekelompok pria berpakaian hitam berdiri diam di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan. Mereka adalah anggota elit Hong Gang yang diperintahkan untuk mengawasi Zhao Kai secara diam-diam. Perintah itu datang langsung dari Lei Ye setelah pertemuannya dengan Ling Xiao. Tidak ada yang tahu alasan sebenarnya, tetapi mereka semua memahami bahwa setiap orang yang berhubungan dengan keluarga Liu kini berada di bawah perhatian khusus. Keesokan paginya, berita besar tiba-tiba menyebar di seluruh kota.
Tentara Beiliang secara resmi mengumumkan bahwa perjamuan penyambutan Raja Beiliang akan diadakan 2 hari lagi di aula militer terbesar di Nansu. Hanya 100 tamu yang akan diundang untuk menghadiri acara itu. Begitu berita itu muncul, seluruh kalangan elit kota langsung bergerak. Telepon mulai berdering di mana-mana, orang-orang saling mencari koneksi, mencoba mendapatkan satu kursi di perjamuan yang sangat langka itu. Di rumah keluarga Liu, Zhao Kai datang pagi-pagi dengan wajah penuh percaya diri. Ia membawa kabar yang membuat semua orang langsung bersemangat. Ayahku sudah berbicara dengan beberapa orang di tentara Beiliang, katanya dengan nada bangga. Ada kemungkinan kita mendapatkan 2 undangan untuk perjamuan penyambutan Raja Beiliang. Ruangan langsung dipenuhi kegembiraan. Ibu Ruoxue hampir tidak bisa menyembunyikan senyumnya, sementara Liu Changhai mencoba tetap tenang meskipun jelas terlihat terkejut. Namun di sudut ruangan, Liu Ruoxue hanya berdiri diam. Entah mengapa hatinya terasa gelisah. Ia tidak tahu apakah itu karena penyakitnya atau karena bayangan seseorang yang terus muncul di pikirannya setiap kali nama Raja Beiliang disebut. Sementara itu, jauh dari semua keramaian itu, Ling Xiao duduk santai di sebuah kedai teh kecil. Di pinggir jalan, tidak ada yang mengenali pria yang duduk sederhana itu sebagai sosok yang sedang ditunggu oleh seluruh kota. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir dengan gerakan tenang. Mei Xiang yang duduk di depannya menatapnya sambil tersenyum tipis. Seluruh kota berebut undangan untuk bertemu denganmu, katanya pelan. Dan kamu malah duduk di sini. Seperti orang biasa, Ling Xiao mengangkat cangkirnya dan menyesap teh dengan santai. Sebelum menjawab dengan suara rendah. Kadang-kadang lebih menyenangkan melihat semuanya dari jauh. Namun jauh di dalam matanya, ada kilatan yang menunjukkan bahwa permainan besar di kota Nanzu baru saja dimulai. Pagi berikutnya kota Nanzu menjadi jauh lebih sibuk daripada biasanya. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan. Hotel-hotel mewah mulai penuh oleh tamu dari berbagai kota, dan hampir setiap percakapan di restoran maupun kantor selalu berakhir pada satu topik yang sama, yaitu perjamuan penyambutan Raja Beiliang yang akan segera berlangsung. Banyak keluarga besar mulai menyiapkan hadiah mahal dan berbagai rencana untuk menarik perhatian orang yang paling berkuasa di wilayah utara itu. Di antara semua keluarga tersebut, keluarga Liu adalah salah satu yang paling bersemangat karena mereka percaya kesempatan untuk menghadiri perjamuan itu sudah hampir berada di tangan mereka. Di ruang tamu rumah keluarga Liu, Zhao Kai duduk dengan sikap santai sambil memutar-mutar kunci mobilnya di jari. Ekspresinya penuh percaya diri, seolah-olah semua yang ia katakan pasti akan terjadi. Ibu Liu terus memujinya tanpa henti, bahkan sudah mulai membicarakan kemungkinan kerjasama bisnis yang lebih besar jika mereka berhasil menjalin hubungan dengan tentara Beiliang. Liu Changhai sendiri duduk di kursi dengan wajah serius. Ia tidak banyak berbicara, tetapi jelas terlihat bahwa pikirannya sedang bekerja keras memikirkan kemungkinan masa depan keluarga mereka. Sementara itu Liu Ruoxue hanya mendengarkan dengan tenang. Tubuhnya masih sedikit lemah, tetapi wajahnya jauh lebih pucat karena pikirannya yang terus berputar. Zhao Kai akhirnya mengeluarkan 2 amplop merah dari sakunya dengan gerakan dramatis. Ini belum pasti 100%, katanya dengan nada sengaja merendah, tetapi ayahku sudah berbicara dengan beberapa orang di dalam tentara Beiliang. Kemungkinan besar 2 undangan ini akan disetujui malam ini. Begitu melihat amplop itu, mata Ibu Liu langsung bersinar. Baginya ini bukan sekadar undangan makan malam, tetapi simbol bahwa keluarga Liu akan segera memasuki lingkaran kekuatan yang jauh lebih besar. Ia langsung berkata dengan penuh semangat bahwa salah satu undangan tentu harus diberikan kepada Zhao Kai karena dialah yang membuat semuanya terjadi. Namun di sudut ruangan, Liu Ruoxue masih diam. Ia memandang amplop merah itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Seharusnya ia merasa senang karena mungkin ia akan mendapatkan kesempatan bertemu Raja Beiliang yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Tetapi anehnya, pikirannya justru kembali pada wajah Ling Xiao. Pria itu selalu terlihat tenang. Setiap kali orang-orang menyebut nama Raja Beiliang, seolah-olah ia tidak memiliki rasa kagum sedikit pun terhadap sosok yang begitu dihormati oleh banyak orang. Ingatan tentang tatapan mata Ling Xiao saat mereka terakhir bertemu tiba-tiba muncul lagi di benaknya, membuat hatinya terasa semakin tidak tenang.
Sementara itu di sisi lain kota, Ling Xiao sedang berjalan perlahan di taman kota yang sepi. Matahari pagi baru saja naik, membuat udara masih terasa segar. Ia berjalan dengan langkah santai seperti orang biasa yang sedang menikmati waktu luang. Tidak jauh darinya, beberapa pria berpakaian sipil berjalan dengan jarak tertentu, menjaga tanpa terlihat mencolok. Mereka adalah anggota elit pasukan Beiliang yang menyamar sebagai warga biasa. Bagi mereka, keselamatan raja mereka adalah prioritas tertinggi. Ling Xiao berhenti di sebuah bangku taman dan duduk dengan tenang. Tidak lama kemudian, seorang pria tua dengan seragam militer datang mendekat. Rambutnya sudah memutih tetapi matanya masih tajam seperti elang. Begitu tiba di depan Ling Xiao, ia langsung berdiri tegak. Dengan sikap hormat yang luar biasa. Yang mulia, katanya pelan agar tidak menarik perhatian orang lain di sekitar taman. Semua persiapan untuk perjamuan sudah selesai. 100. Undangan telah disiapkan sesuai daftar yang kami buat. Ling Xiao mengangguk ringan tanpa banyak ekspresi. Bagus, jawabnya singkat. Jangan terlalu banyak mengundang orang yang suka pamer. Aku tidak suka keramaian yang tidak perlu. Pria tua itu tersenyum tipis, seolah sudah sangat memahami sifat raja mereka. Namun ada satu hal lagi, lanjutnya dengan nada hati-hati. Kami mendengar bahwa keluarga Liu sedang berusaha mendapatkan undangan melalui keluarga Zhao. Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap danau kecil di depan taman yang permukaannya berkilau terkena cahaya matahari. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia berbicara dengan suara pelan. Jika mereka benar-benar datang, biarkan saja. Kata-katanya sederhana, tetapi ada makna yang dalam di baliknya. Di waktu yang sama, di sebuah gedung tinggi milik keluarga Zhao, Zhao Guoqiang sedang berdiri di ruang kantornya yang luas. Ia adalah kepala keluarga Zhao sekaligus ayah Zhao Kai, seorang pria yang terkenal licik dalam dunia bisnis. Ia memegang telepon dengan wajah sedikit tegang. Di ujung telepon terdengar suara seseorang dari tentara Beiliang yang menjelaskan bahwa jumlah undangan sangat terbatas dan tidak mudah diberikan kepada keluarga bisnis biasa. Setelah percakapan itu berakhir, Zhao Guoqiang menurunkan telepon dengan ekspresi muram. Ia tahu anaknya sudah terlalu percaya diri menjanjikan undangan kepada keluarga Liu. Padahal sebenarnya ia sendiri belum mendapatkan kepastian. Namun sebelum ia sempat memikirkan cara memperbaiki situasi itu, sekretarisnya tiba-tiba masuk dengan wajah panik. Ketua Zhao, katanya cepat, ada konvoi kendaraan militer berhenti di depan gedung kita. Zhao Guoqiang langsung mengerutkan kening. Ia berjalan ke jendela dan melihat beberapa kendaraan militer Beiliang berhenti di halaman depan. Beberapa prajurit turun dengan sikap disiplin yang membuat seluruh staf gedung langsung terdiam. Salah satu perwira berjalan masuk ke dalam gedung dengan langkah tegas. Begitu sampai di meja resepsionis, ia mengeluarkan sebuah amplop hitam dengan segel emas. Ini adalah undangan resmi dari tentara Beiliang, katanya dengan suara tenang. Atas perintah langsung Raja Beiliang, undangan ini diberikan kepada keluarga Liu di Jiangsu. Seluruh staf yang mendengar kata-kata itu langsung terkejut. Bahkan Zhao Guoqiang yang melihat dari lantai atas ikut membeku di tempat. Ia tidak mengerti mengapa undangan yang begitu berharga itu justru diberikan langsung kepada keluarga Liu tanpa melalui dirinya. Di rumah keluarga Liu, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa sebuah konvoi militer sedang bergerak menuju rumah mereka membawa amplop yang sama persis dengan yang paling dicari oleh seluruh kota. Ketika kendaraan militer itu akhirnya berhenti di depan gerbang rumah Liu, para tetangga langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Beberapa prajurit turun dengan langkah rapi, sementara seorang perwira membawa sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat mewah. Ketika pintu rumah akhirnya terbuka dan Liu Changhai keluar dengan wajah bingung, perwira itu langsung berdiri tegak lalu berkata dengan suara keras yang penuh hormat, atas perintah Raja Beiliang, kami datang untuk menyampaikan undangan resmi kepada keluarga Liu untuk menghadiri perjamuan penyambutan 2 hari lagi. Kata-kata itu membuat seluruh keluarga Liu langsung membeku di tempat. Mereka semua tahu satu hal dengan sangat jelas. Jika undangan itu benar-benar datang langsung atas perintah Raja Beiliang, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik semua peristiwa yang mereka alami. Seluruh halaman rumah keluarga Liu menjadi sunyi dalam sekejap setelah kata-kata perwira itu.
Diucapkan, para tetangga yang berdiri di luar pagar menatap dengan mata membesar, tidak percaya bahwa pasukan elit Beiliang benar-benar datang langsung hanya untuk mengantarkan sebuah undangan. Liu Changhai berdiri kaku beberapa detik sebelum akhirnya melangkah maju. Dengan hati-hati, tangannya sedikit gemetar ketika menerima kotak kayu yang diserahkan oleh perwira itu. Kotak tersebut tampak sangat sederhana tetapi jelas dibuat dari kayu mahal. Dengan ukiran halus di seluruh permukaannya. Segel emas tentara Beiliang terpasang di bagian atasnya, memancarkan aura otoritas yang tidak bisa diragukan. Ibu Liu yang berdiri di belakangnya hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia terus memandangi para prajurit dengan mata berbinar, seolah-olah kehadiran mereka adalah bukti bahwa keluarga Liu akhirnya diakui oleh kekuatan terbesar di wilayah utara. Zhao Kai yang kebetulan sedang berada di rumah itu juga berdiri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Di depan orang lain ia mencoba tetap tenang, tetapi di dalam hatinya ia merasa sangat bingung. Ia tahu dengan jelas bahwa ayahnya bahkan belum berhasil mendapatkan satu undangan pun. Jadi bagaimana mungkin tentara Beiliang datang langsung ke rumah keluarga Liu membawa undangan resmi atas perintah raja mereka? Perwira itu tidak mengatakan banyak hal. Setelah menyerahkan kotak kayu tersebut, ia hanya memberikan hormat singkat lalu memimpin pasukannya kembali ke kendaraan militer. Kendaraan menyala hampir bersamaan dan konvoi itu segera meninggalkan jalan kecil di depan rumah Liu, meninggalkan suasana yang masih dipenuhi rasa tidak percaya. Para tetangga yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik satu sama lain dengan penuh rasa iri dan kagum. Di dalam rumah, Liu Changhai akhirnya membuka kotak kayu tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat dua kartu undangan hitam dengan tulisan emas yang sangat elegan. Tulisan itu menyatakan bahwa pemegang undangan diundang secara resmi untuk menghadiri perjamuan penyambutan Raja Beiliang di Aula Militer Nansu. Tidak ada nama penerima yang tercantum, tetapi di bagian bawah terdapat stempel resmi tentara Beiliang yang tidak mungkin dipalsukan. Ibu Liu langsung berseru dengan penuh kegembiraan. Baginya ini adalah bukti bahwa semua keberuntungan akhirnya berpihak kepada keluarga mereka. Ia bahkan mulai membayangkan bagaimana mereka akan duduk di aula megah bersama para tokoh besar dari seluruh wilayah. Zhao Kai segera menambahkan bahwa kemungkinan besar ini terjadi karena hubungan keluarga Zhao dengan beberapa perwira di tentara Beiliang. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, mencoba meyakinkan semua orang bahwa kehadiran undangan itu tetap ada hubungannya dengan dirinya. Namun Liu Changhai tidak sepenuhnya percaya pada penjelasan itu. Ia kembali membaca tulisan pada undangan dengan wajah serius. Kalimat yang tertulis sangat jelas menyatakan bahwa undangan tersebut diberikan langsung atas perintah Raja Beiliang. Jika itu benar, berarti orang paling berkuasa di wilayah utara itu secara pribadi mengetahui keberadaan keluarga Liu. Pertanyaan itu membuat hatinya dipenuhi rasa penasaran yang semakin kuat. Liu Ruoxue yang sejak tadi berdiri di belakang perlahan melangkah mendekat. Matanya menatap undangan itu dengan perasaan campur aduk. Jika ia benar-benar menghadiri perjamuan tersebut, mungkin ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan Raja Beiliang yang konon memiliki kemampuan untuk menekan penyakit langka seperti miliknya. Namun entah mengapa, setiap kali ia memikirkan hal itu, bayangan Ling Xiao selalu muncul di pikirannya. Di tempat lain, Ling Xiao sedang duduk santai di sebuah paviliun kecil di halaman kediamannya. Mei Xiang berdiri di sampingnya sambil memandang layar tablet yang menampilkan rekaman konvoi militer yang baru saja meninggalkan rumah keluarga Liu. Ia tertawa kecil sebelum mematikan layar itu. Sepertinya seluruh keluarga Liu sedang kebingungan sekarang, katanya dengan nada santai. Undangan yang mereka cari dengan segala cara justru dikirim langsung oleh tentara Beiliang. Ling Xiao hanya meminum tehnya dengan tenang. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Seolah-olah semua itu hanyalah hal kecil yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Mei Xiang memperhatikannya beberapa saat sebelum akhirnya bertanya dengan nada penasaran. Apakah kamu benar-benar ingin mereka datang ke perjamuan itu? Ling Xiao menatap ke arah taman di depannya yang dipenuhi bunga musim semi. Angin berhembus pelan membawa aroma lembut yang menenangkan. Beberapa hal, katanya perlahan, harus dilihat dengan mata sendiri sebelum orang bisa mempercayainya. Sementara itu di kantor keluarga Zhao,
Zhao Guoqiang baru saja menerima laporan dari salah satu bawahannya mengenai konvoi tentara Beiliang yang datang langsung ke rumah keluarga Liu. Wajahnya langsung berubah muram. Ia tahu dengan jelas bahwa jika berita ini menyebar, reputasi keluarga Liu akan melonjak sangat tinggi dalam waktu singkat. Yang lebih mengganggunya adalah fakta bahwa ia sama sekali tidak mengetahui hubungan apapun antara keluarga Liu dan tentara Beiliang. Ia berdiri di depan jendela dengan wajah dingin sambil memikirkan berbagai kemungkinan. Putranya Zhao Kai sudah terlalu jauh melibatkan diri dengan keluarga Liu melalui proyek Mirage. Jika ternyata ada kekuatan besar yang diam-diam mendukung keluarga tersebut, maka keluarga Zhao harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam situasi yang tidak mereka pahami. Di rumah keluarga Liu, suasana kegembiraan masih belum mereda. Ibu Liu sudah mulai memikirkan gaun apa yang akan dikenakan oleh Ruoxue untuk menghadiri perjamuan tersebut. Zhao Kai juga terus berbicara tentang bagaimana ia akan memperkenalkan keluarga Liu kepada para pejabat tinggi yang mungkin hadir di sana. Namun di tengah semua percakapan itu, Liu Ruoxue berdiri sendirian di dekat jendela dengan pikiran yang jauh dari keramaian. Ia menatap langit yang perlahan berubah warna menjelang senja. Entah mengapa hatinya merasa bahwa perjamuan yang akan datang bukan sekadar acara biasa. Ia merasa bahwa malam itu akan mengubah banyak hal dalam hidupnya. Meskipun ia sendiri belum bisa menjelaskan bagaimana. Di sudut kota yang lain, di sebuah markas militer yang dijaga ketat, para jenderal pasukan Beiliang sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk perjamuan penyambutan. Bendera besar sudah dipasang di sepanjang aula, meja-meja panjang disusun dengan rapi, dan para prajurit elit berdiri berjaga di setiap sudut. Di tengah semua persiapan itu, jenderal tua yang memimpin pasukan berdiri di depan aula. Dengan tatapan penuh rasa hormat, ia tahu bahwa malam yang akan datang bukan hanya tentang sebuah perjamuan. Itu adalah malam ketika seluruh kota Nanzhou akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya penguasa sejati wilayah utara. Dan di sebuah paviliun yang tenang tidak jauh dari sana, Ling Xiao menatap langit senja dengan mata yang dalam. Tidak ada seorang pun di kota itu yang menyadari bahwa pria yang selama ini mereka anggap tidak berarti sebenarnya adalah orang yang seluruh perjamuan itu dipersiapkan. Untuk menyambutnya, hari perjamuan akhirnya tiba. Sejak pagi hari seluruh kota Nanzhou dipenuhi suasana yang tidak biasa. Jalan-jalan utama dijaga oleh pasukan berseragam hitam dari tentara Beiliang. Kendaraan-kendaraan mewah keluar masuk hotel-hotel besar, dan berbagai keluarga terpandang dari seluruh wilayah datang dengan rombongan besar. Aula militer terbesar di Nanzhou telah berubah menjadi tempat yang megah. Bendera hitam emas Beiliang berkibar di sepanjang jalan masuk, dan ratusan prajurit elit berdiri berjajar dengan disiplin yang membuat siapapun yang melihatnya merasakan tekanan yang tidak terlihat. Di rumah keluarga Liu, suasana sejak pagi sudah sangat sibuk. Ibu Liu terus berjalan ke sana kemari sambil mengatur berbagai hal kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi baginya hari ini adalah kesempatan yang tidak boleh gagal. Liu Ruoxue sudah mengenakan gaun panjang berwarna putih yang elegan. Wajahnya masih sedikit pucat, namun kecantikannya tetap membuat semua orang yang melihatnya terdiam sejenak. Di sisi lain, Zhao Kai mengenakan setelan hitam mahal dengan ekspresi percaya diri yang berlebihan. Ia sudah membayangkan bagaimana malam ini ia akan tampil di depan para tokoh besar kota sebagai calon menantu keluarga Liu yang membawa mereka menuju masa depan yang lebih tinggi. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan aula militer Nanzhou, mereka langsung disambut oleh pemandangan yang membuat napas tertahan. Deretan kendaraan mewah memenuhi area parkir, sementara para tamu yang turun dari mobil terlihat mengenakan pakaian terbaik. Mereka, banyak wajah yang hanya bisa dilihat di berita atau majalah bisnis. Para kepala, keluarga besar, pengusaha terkenal, bahkan beberapa pejabat tinggi daerah semuanya hadir. Malam itu, Zhao Kai berusaha berjalan dengan sikap setenang mungkin, tetapi matanya terus bergerak ke kiri dan kanan, mencoba memastikan apakah ada orang yang mengenalnya. Ia berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas koneksinya. Ibu Liu berjalan di belakangnya, dengan wajah penuh kebanggaan, sementara Liu Changhai tetap terlihat tenang meskipun di dalam hatinya juga merasakan tekanan yang besar. Ketika mereka memasuki aula utama, suasana di dalam jauh lebih megah daripada yang mereka bayangkan.
Langit-langit tinggi dihiasi lampu kristal besar yang memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Meja-meja panjang disusun dengan sangat rapi, dan di ujung aula terdapat panggung tinggi dengan kursi utama yang jelas disiapkan untuk sosok paling penting malam itu. Para tamu mulai duduk di tempat masing-masing sesuai dengan posisi yang telah diatur oleh Tentara Beiliang. Banyak orang berbicara dengan suara pelan, tetapi hampir semua percakapan memiliki topik yang sama. Mereka membicarakan sosok legendaris yang akan segera muncul. Raja Beiliang yang konon memimpin 100.000 kavaleri dan memiliki kemampuan medis yang luar biasa. Liu Ruoxue duduk dengan tenang sambil memandangi panggung di depan. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak tahu apakah malam ini ia benar-benar akan bertemu orang yang mungkin bisa menyelamatkan hidupnya. Sementara itu di sebuah ruangan pribadi di belakang aula, Ling Xiao berdiri di depan jendela besar yang menghadap langsung ke keramaian di luar. Ia masih mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap yang membuatnya terlihat seperti orang biasa. Di belakangnya, berdiri jenderal tua dan beberapa perwira tinggi dengan sikap penuh hormat. "Yang mulia," kata jenderal itu dengan suara rendah, "seluruh tamu sudah tiba. Kami menunggu perintah Anda untuk memulai." Ling Xiao memandang keluar jendela beberapa saat. Dari tempat itu ia bisa melihat kerumunan orang yang datang dengan berbagai harapan dan ambisi. Beberapa orang ingin mencari kekuasaan, beberapa ingin mencari koneksi, dan beberapa lainnya berharap mendapatkan bantuan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berbicara dengan suara tenang. "Mulai saja." Di dalam aula utama, suara langkah sepatu militer tiba-tiba terdengar dari pintu belakang. Semua percakapan langsung berhenti. Para tamu menoleh hampir bersamaan ketika barisan perwira Beiliang memasuki ruangan dengan langkah yang sangat teratur. Aura disiplin mereka membuat suasana di seluruh aula menjadi sunyi. Beberapa detik kemudian, jenderal tua yang memimpin pasukan berjalan ke panggung utama. Ia berdiri tegak di depan semua tamu sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang kuat dan jelas. "Terima kasih kepada semua tamu yang telah datang malam ini untuk menghadiri perjamuan." Penyambutan, seluruh ruangan menjadi semakin sunyi. "Sekarang," lanjutnya dengan nada penuh hormat, "izinkan saya memperkenalkan orang yang selama ini ditunggu oleh seluruh pasukan Beiliang." Semua orang menahan napas. Penguasa Beiliang, pemimpin 100.000 kavaleri, Raja Beiliang. Pintu besar di belakang panggung perlahan terbuka. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu itu. Langkah kaki seseorang terdengar pelan namun jelas di seluruh aula. Beberapa detik kemudian sosok pria itu muncul di bawah cahaya lampu aula. Liu Ruoxue yang duduk di antara para tamu tiba-tiba membeku. Matanya membesar seolah-olah tidak percaya pada apa yang ia lihat. Zhao Kai yang duduk di sampingnya juga langsung berdiri setengah dari kursinya dengan wajah pucat. Seluruh aula menjadi sunyi, karena orang yang berjalan menuju kursi utama itu bukan orang asing. Pria itu adalah Ling Xiao. Suasana aula yang sebelumnya penuh bisikan langsung berubah menjadi keheningan mutlak. Tidak ada satupun orang yang berani berbicara ketika sosok Ling Xiao melangkah perlahan menuju panggung utama. Sepatu kulitnya menyentuh lantai marmer dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Para perwira Beiliang yang berdiri di sepanjang jalan masuk langsung menundukkan kepala dengan hormat. Pemandangan itu membuat banyak tamu merasa jantung mereka berdetak semakin keras. Liu Ruoxue berdiri setengah dari kursinya tanpa sadar. Matanya terpaku pada pria yang selama ini ia kenal sebagai mantan suaminya yang dianggap tidak berguna oleh keluarganya. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah pikirannya tidak mampu menerima kenyataan yang terjadi di depan matanya. Ingatan tentang semua perlakuan dingin yang pernah ia tunjukkan kepada Ling Xiao tiba-tiba muncul satu persatu di benaknya, membuat dadanya terasa semakin sesak. Di sisi lain meja, wajah Zhao Kai berubah pucat seperti kertas. Tangan yang sebelumnya memegang gelas anggur kini bergetar tanpa bisa dikendalikan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang ia hina di depan banyak orang beberapa hari lalu ternyata adalah sosok yang bahkan para jenderal militer tunduki dengan penuh hormat. Ling Xiao berjalan dengan langkah stabil sampai akhirnya tiba di depan kursi utama. Jenderal tua yang berdiri di samping panggung langsung mundur satu langkah sebelum membungkuk. Dengan sangat hormat, seluruh perwira Beiliang mengikuti gerakan itu secara bersamaan.
Suara kain seragam mereka yang bergerak hampir terdengar seperti satu suara. Salam kepada Raja Beiliang. Suara itu bergema di seluruh aula. Detik berikutnya, semua prajurit yang berjaga di sepanjang ruangan ikut memberi hormat. Dengan gerakan yang sama, suara sepatu mereka yang menghentak lantai terdengar serempak. Seperti gemuruh yang teratur, seluruh tamu yang hadir langsung berdiri tanpa sadar. Tidak ada yang berani tetap duduk ketika menyadari siapa sebenarnya pria yang berdiri di panggung itu. Ling Xiao akhirnya duduk di kursi utama dengan gerakan santai namun penuh wibawa. Tatapannya perlahan menyapu seluruh aula yang dipenuhi orang-orang dari berbagai latar belakang kekuasaan. Tidak ada kesombongan di wajahnya, tetapi aura yang keluar darinya membuat banyak orang merasa tertekan tanpa alasan yang jelas. Matanya berhenti sejenak pada satu meja di tengah ruangan. Di sana Liu Ruoxue berdiri dengan wajah pucat, sementara Zhao Kai terlihat seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh keberaniannya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Ling Xiao berbicara dengan suara yang tenang namun jelas terdengar ke seluruh ruangan. Silakan duduk. Semua orang segera kembali ke kursi mereka dengan gerakan hati-hati. Tidak ada yang berani membuat suara keras. Perjamuan resmi dimulai, tetapi suasana di dalam aula tetap terasa tegang. Banyak orang diam-diam mengamati Raja Beiliang yang legendaris itu. Mereka mencoba mengingat apakah pernah bertemu dengannya sebelumnya, tetapi sebagian besar tidak memiliki gambaran apa pun tentang wajahnya sampai malam ini. Beberapa menit kemudian seorang perwira militer berjalan mendekat dan membungkuk sedikit di samping Ling Xiao sebelum berbicara dengan suara rendah. Ling Xiao hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Tidak lama setelah itu, jenderal tua kembali berdiri di depan panggung. Yang Mulia memiliki beberapa hal yang ingin disampaikan malam ini, katanya dengan suara kuat. Semua orang langsung memusatkan perhatian mereka. Ling Xiao berdiri perlahan dari kursinya. Tatapannya sekali lagi menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti pada satu titik. Yang sama seperti sebelumnya, meja keluarga Liu. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. Beberapa tahun terakhir, katanya dengan suara tenang, aku hidup di kota ini sebagai orang biasa. Banyak orang mulai saling berpandangan, mencoba memahami maksud dari kata-kata itu. Ling Xiao melanjutkan dengan nada yang tetap datar. Selama waktu itu, aku belajar banyak tentang manusia. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Liu Ruoxue merasakan jantungnya berdetak semakin keras ketika tatapan Ling Xiao kembali jatuh ke arahnya. Siapa yang setia, siapa yang tulus, dan siapa yang hanya melihat kekuasaan. Setiap kata terdengar jelas di seluruh aula. Wajah Ibu Liu yang duduk di sebelah Ruoxue mulai berubah pucat. Ia mulai menyadari bahwa kata-kata itu mungkin memiliki hubungan dengan keluarganya. Zhao Kai bahkan tidak berani mengangkat kepala. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Ling Xiao kemudian memalingkan pandangannya ke arah para tamu lain. Namun malam ini bukan malam untuk membicarakan masa lalu. Suasana sedikit melonggar ketika ia mengatakan itu. Tetapi beberapa detik kemudian ia menambahkan kalimat yang membuat banyak orang kembali menahan napas. Malam ini aku juga akan memilih satu orang yang akan mendapatkan kesempatan untuk menerima pengobatan langsung dariku. Beberapa tamu langsung terlihat terkejut. Semua orang tahu bahwa Raja Beiliang bukan hanya pemimpin militer yang kuat, tetapi juga dikenal sebagai tabib yang memiliki teknik medis luar biasa. Kesempatan untuk dirawat olehnya bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati bagi beberapa orang. Ling Xiao berhenti sejenak. Matanya perlahan bergerak kembali ke arah Liu Ruoxue. Seluruh aula mengikuti arah pandangannya. Beberapa detik kemudian ia mengucapkan satu kalimat sederhana. Liu Ruoxue. Nama itu bergema di seluruh ruangan. Seluruh tamu langsung menoleh ke meja keluarga Liu. Liu Ruoxue berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Ling Xiao menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca sebelum akhirnya berkata dengan nada tenang, naiklah ke sini. Seluruh aula menjadi sangat sunyi setelah nama Liu Ruoxue disebut. Ratusan pasang mata langsung tertuju pada meja keluarga Liu. Banyak orang mulai berbisik pelan, mencoba memahami mengapa seorang wanita muda yang sebelumnya tidak terlalu dikenal tiba-tiba dipanggil langsung oleh Raja Beiliang. Liu Ruoxue berdiri kaku di tempatnya. Tangannya sedikit gemetar, dan napasnya terasa tidak stabil. Ia menatap panggung dengan mata yang penuh kebingungan dan emosi yang
bercampur. Sosok Ling Xiao yang berdiri di atas panggung itu terlihat begitu berbeda dari pria yang ia kenal selama 3 tahun terakhir. Aura yang keluar dari dirinya membuat jarak antara mereka terasa sangat jauh. Ibu Liu yang duduk di sebelahnya hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Baginya ini adalah keberuntungan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia segera mendorong bahu Ruoxue dengan penuh semangat. Cepat naik, bisiknya dengan suara gemetar karena kegembiraan. Raja Beiliang, memanggilmu. Liu Changhai juga terlihat terkejut, tetapi di dalam hatinya muncul perasaan yang jauh lebih rumit. Ia mulai menyadari bahwa banyak kejadian aneh yang terjadi selama beberapa hari terakhir mungkin memiliki hubungan langsung dengan pria yang berdiri di panggung itu. Sementara itu Zhao Kai benar-benar tidak berani bergerak. Wajahnya pucat dan matanya tertunduk ke meja. Ia tidak berani melihat ke arah panggung karena setiap kali ia teringat bagaimana ia memperlakukan Ling Xiao sebelumnya, jantungnya terasa semakin berat. Akhirnya Liu Ruoxue melangkah maju. Langkahnya pelan namun mantap meskipun seluruh tubuhnya masih terasa kaku. Ia berjalan, melewati deretan meja tamu yang semuanya memandanginya dengan rasa penasaran dan iri. Banyak orang mulai bertanya-tanya dalam hati siapa sebenarnya wanita ini hingga mendapatkan perhatian langsung dari Raja Beiliang. Ketika ia sampai di depan panggung, seorang perwira Beiliang segera membantu membimbingnya naik. Beberapa detik kemudian ia berdiri di atas panggung, hanya beberapa langkah dari Ling Xiao. Jarak yang sangat dekat itu membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Ling Xiao menatapnya dengan ekspresi tenang. Untuk beberapa saat tidak ada yang berbicara. Keheningan itu membuat seluruh aula menahan napas. Akhirnya Ling Xiao berkata dengan suara pelan namun jelas. Duduklah. Seorang perwira segera membawa sebuah kursi ke tengah panggung. Liu Ruoxue duduk, perlahan, masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ling Xiao berdiri di depannya dengan sikap yang sangat tenang. Penyakitmu sudah lama ada, katanya perlahan. Mata Liu Ruoxue langsung membesar. Ia belum pernah memberitahukan penyakitnya kepada banyak orang, tetapi pria di depannya seolah sudah mengetahui semuanya. Ling Xiao melanjutkan, penyakit itu berasal dari garis darah yang tidak stabil. Tanpa penekanan energi yang tepat, tubuhmu tidak akan mampu menahannya dalam jangka panjang. Seluruh aula kembali dipenuhi bisikan. Beberapa orang yang memahami dunia medis mulai saling memandang dengan serius. Liu Ruoxue sendiri hanya bisa menatap Ling Xiao dengan mata yang semakin berkaca-kaca. Karena semua yang ia katakan benar, Ling Xiao kemudian mengangkat tangannya perlahan. Ia meletakkan dua jarinya dengan sangat ringan di pergelangan tangan Ruoxue. Gerakannya sangat sederhana, tetapi para jenderal Beiliang yang berdiri di dekat panggung langsung menunjukkan ekspresi hormat yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa teknik medis yang digunakan oleh raja mereka bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Beberapa detik berlalu, Ling Xiao menutup matanya sejenak. Kemudian energi hangat yang sangat lembut mulai mengalir melalui jarinya. Tubuh Liu Ruoxue langsung bergetar ringan. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sensasi hangat itu bergerak, perlahan melalui seluruh tubuhnya, seperti aliran air yang membersihkan setiap bagian yang sakit di dalam dirinya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan total. Tidak ada satupun orang di aula yang berani berbicara. Akhirnya Ling Xiao menarik tangannya kembali. Ia menatap Ruoxue dengan ekspresi yang tetap tenang. Penyakitmu untuk sementara sudah ditekan, katanya. Wajah Liu Ruoxue langsung berubah. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuhnya terasa jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Napasnya yang biasanya terasa berat kini menjadi jauh lebih lancar. Air mata perlahan mulai muncul di matanya. Namun bukan hanya karena tubuhnya terasa lebih baik, melainkan karena ia akhirnya menyadari satu hal yang selama ini tidak ia mengerti. Selama 3 tahun terakhir, setiap kali penyakitnya kambuh, Ling Xiao selalu berada di sisinya. Dan sekarang ia akhirnya memahami mengapa penyakit itu tidak pernah benar-benar memburuk selama mereka bersama. Ling Xiao memandangnya beberapa detik sebelum akhirnya berbicara lagi. Kamu bisa kembali ke tempat dudukmu. Nada suaranya tetap tenang, tanpa emosi yang berlebihan. Namun bagi Liu Ruoxue, kata-kata itu terasa seperti jarak yang sangat jauh antara mereka. Ia berdiri perlahan, air mata masih terlihat di sudut matanya. Ia menatap Ling Xiao seolah ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya tidak ada kata yang keluar dari bibirnya.
Ia hanya membungkuk sedikit dengan hormat sebelum berbalik dan berjalan turun dari panggung. Seluruh aula masih terdiam ketika ia kembali menuju tempat duduknya. Namun sekarang tatapan orang-orang yang memandangnya sudah berubah. Banyak dari mereka mulai memahami bahwa wanita ini memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Raja Beiliang. Di atas panggung, Ling Xiao kembali duduk di kursi utamanya dengan sikap tenang. Perjamuan kembali berlanjut, tetapi suasana di aula tidak lagi sama seperti sebelumnya. Karena mulai saat itu semua orang tahu satu hal dengan sangat jelas. Keluarga Liu, yang sebelumnya hanyalah keluarga bisnis biasa, kini telah masuk ke dalam lingkaran perhatian Raja Beiliang sendiri. Setelah Liu Ruoxue kembali ke tempat duduknya, suasana aula perlahan kembali bergerak. Namun tidak ada lagi percakapan yang benar-benar santai seperti sebelumnya. Semua orang berbicara dengan suara rendah, mata mereka sesekali melirik ke arah panggung tempat raja. Beiliang duduk dengan sikap tenang. Banyak orang mulai mencoba menebak hubungan antara Ling Xiao dan wanita yang baru saja ia obati. Beberapa keluarga besar bahkan sudah mulai berpikir cepat, mencoba menilai apakah keluarga Liu akan segera naik ke posisi yang jauh lebih tinggi di kota Nanzhou. Di meja keluarga Liu, suasana terasa sangat berbeda. Ibu Liu tidak berhenti menatap Ruoxue. Dengan mata berbinar, seolah-olah putrinya baru saja memenangkan sesuatu yang sangat besar. Tangannya memegang tangan Ruoxue dengan erat, masih merasa tidak percaya bahwa putrinya dipanggil langsung oleh Raja Beiliang di depan begitu banyak tokoh penting. Ruoxue, bagaimana perasaanmu? Bisiknya dengan suara penuh kegembiraan. Namun Ruoxue tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam dengan kedua tangan di pangkuannya. Tubuhnya memang terasa jauh lebih ringan, napasnya lebih stabil daripada yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Tetapi perasaan di hatinya jauh lebih rumit daripada sekadar rasa lega. Matanya perlahan kembali menatap ke arah panggung. Ling Xiao sudah kembali duduk di kursinya dengan sikap yang sangat tenang, berbicara singkat dengan beberapa jenderal di dekatnya. Aura yang keluar dari dirinya membuat jarak antara mereka terasa begitu jauh. 3 tahun kehidupan mereka bersama tiba-tiba terasa seperti mimpi yang sangat aneh. Di sisi lain meja, Zhao Kai hampir tidak berani mengangkat kepalanya. Tangannya yang memegang gelas anggur masih sedikit gemetar. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tetapi setiap kali ia mengingat bagaimana ia memaksa Ling Xiao berlutut atau bagaimana ia menertawakannya di depan banyak orang, keringat dingin kembali muncul di dahinya. Ia tahu satu hal dengan sangat jelas sekarang. Jika Ling Xiao benar-benar ingin membalas semua penghinaan itu, seluruh keluarga Zhao mungkin tidak akan mampu menahannya. Sementara itu di panggung utama, Ling Xiao berdiri kembali setelah beberapa waktu. Suasana aula langsung kembali tenang. Perjamuan malam ini diadakan untuk menyambut kembalinya pasukan Beiliang ke Nanzhou. Katanya dengan suara tenang. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Wilayah utara telah menikmati kedamaian selama beberapa tahun terakhir. Namun dunia tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat itu membuat beberapa pejabat dan pengusaha saling memandang dengan serius. Ling Xiao melanjutkan dengan nada yang tetap datar. Mulai sekarang, Nanzhou akan menjadi salah satu pusat penting bagi pasukan Beiliang. Beberapa orang langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Jika itu benar, berarti kota ini akan mengalami perubahan besar dalam waktu dekat. Ling Xiao berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Banyak proyek baru akan dimulai. Banyak kesempatan juga akan muncul. Kata-kata itu membuat beberapa keluarga bisnis langsung memperhatikan dengan sangat serius. Mereka tahu bahwa dukungan dari pasukan Beiliang bisa berarti peluang yang sangat besar. Setelah mengatakan itu, Ling Xiao duduk kembali. Perjamuan kemudian berlanjut dengan suasana yang sedikit lebih santai. Beberapa tokoh besar mulai berbicara dengan para perwira militer, mencoba membangun hubungan. Banyak orang juga mulai memperhatikan meja keluarga Liu dengan pandangan yang jauh lebih hormat daripada sebelumnya. Namun di tengah semua itu, Liu Ruoxue masih duduk diam. Ia terus memikirkan satu hal yang sama. Ketika penyakitnya selama ini ditekan, apakah itu benar-benar karena Ling Xiao? Dan jika memang benar, mengapa ia tidak pernah mengatakan apapun selama 3 tahun itu? Sementara pikirannya masih dipenuhi pertanyaan, tiba-tiba seorang perwira Beiliang berjalan mendekat ke meja mereka. Ia berhenti di depan Liu Ruoxue dan membungkuk sedikit dengan sikap hormat.
Yang Mulia ingin berbicara dengan Anda setelah perjamuan selesai, katanya dengan suara tenang. Seluruh meja langsung terdiam. Ibu Liu menatap putrinya dengan mata yang semakin bersinar. Bagi keluarganya, ini jelas merupakan tanda bahwa Raja Beiliang memiliki perhatian khusus pada Ruoxue. Namun bagi Ruoxue sendiri, perasaan di hatinya justru semakin tidak tenang. Perjamuan akhirnya berakhir hampir 2 jam kemudian. Para tamu mulai meninggalkan aula satu persatu, banyak dari mereka masih membicarakan kejadian luar biasa malam itu. Ketika sebagian besar orang sudah pergi, seorang perwira datang kembali ke meja keluarga Liu. "Silakan ikut saya," katanya kepada Liu Ruoxue. Ia mengangguk pelan. Langkahnya terasa sedikit berat ketika mengikuti perwira itu menuju koridor belakang aula. Koridor itu jauh lebih sunyi dibandingkan aula utama. Lampu-lampu dinding memancarkan cahaya lembut yang membuat suasana terasa tenang. Beberapa langkah kemudian mereka berhenti di depan sebuah pintu besar dari kayu gelap. Perwira itu membuka pintu tersebut dengan hormat. "Yang Mulia ada di dalam." Liu Ruoxue menarik napas pelan sebelum akhirnya melangkah masuk. Ruangan itu cukup luas tetapi sederhana. Ling Xiao berdiri di dekat jendela dengan punggung menghadap pintu. Ia menatap ke arah kota Nanzu yang dipenuhi lampu malam. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara tanpa berbalik. "Kesehatanmu seharusnya sudah jauh lebih stabil sekarang." Suara itu terasa sangat familiar bagi Ruoxue. Namun pada saat yang sama juga terasa sangat jauh. Ia berdiri diam beberapa langkah di belakangnya. Banyak hal ingin ia katakan, tetapi tidak satu pun kata yang keluar. Akhirnya Ling Xiao berbalik perlahan. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, mereka benar-benar saling memandang tanpa orang lain di sekitar. Beberapa detik keheningan berlalu. Kemudian Liu Ruoxue akhirnya berbicara dengan suara yang sedikit gemetar. "Jadi selama ini, benar kamu yang menekan penyakitku?" Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya dengan ekspresi tenang. Kemudian akhirnya ia berkata dengan suara pelan, "Ya." Jawaban itu jatuh di ruangan yang sunyi seperti batu kecil yang dijatuhkan ke dalam air yang tenang. Liu Ruoxue berdiri tanpa bergerak, matanya menatap Ling Xiao dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Selama 3 tahun ia hidup bersama pria itu, ia selalu percaya bahwa kesehatannya membaik hanya karena keberuntungan atau masa stabil dari penyakitnya. Tidak pernah sekalipun ia benar-benar memikirkan kemungkinan bahwa semua itu terjadi karena seseorang diam-diam melindunginya setiap hari. Dadanya terasa semakin berat. "Kenapa, kamu tidak pernah mengatakan apapun?" Suaranya akhirnya keluar dengan sangat pelan. Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan beberapa langkah ke arah meja kecil di samping jendela, menuangkan secangkir teh, lalu berdiri dengan sikap yang tetap tenang. "Karena tidak perlu," jawabnya sederhana. Kalimat itu membuat mata Ruoxue sedikit bergetar. Tidak ada nada keluhan dalam suara Ling Xiao, tidak ada kemarahan, bahkan tidak ada sedikit pun usaha untuk menjelaskan dirinya. Justru ketenangan itulah yang membuat hatinya terasa semakin tidak nyaman. Ingatan mulai muncul tanpa bisa ia tahan. Hari-hari ketika ia sakit dan Ling Xiao selalu berada di rumah. Saat-saat ketika ia merasa tubuhnya tiba-tiba membaik tanpa alasan. Bahkan malam-malam ketika ia bangun dan melihat lampu ruang tamu masih menyala. Sementara Ling Xiao duduk sendirian. Saat itu ia tidak pernah memikirkan apapun. Sekarang semua potongan ingatan itu seperti mulai menyatu. Suasana ruangan kembali sunyi. Akhirnya Ruoxue berkata lagi dengan suara yang lebih pelan. "Kalau begitu, mengapa kamu membiarkan kami mengusirmu?" Ling Xiao menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Karena keputusan itu bukan milikku." Kata-kata itu sederhana, tetapi bagi Ruoxue rasanya seperti sesuatu yang menusuk sangat dalam. Ia tahu maksudnya. Orang yang meminta perceraian, orang yang memilih percaya pada Zhao Kai, orang yang mengatakan mereka hidup di dunia yang berbeda, adalah dirinya sendiri. Ling Xiao kemudian meletakkan cangkir teh di atas meja tanpa meminumnya. "Aku memanggilmu malam ini bukan untuk membicarakan masa lalu," katanya dengan nada tenang. Ruoxue sedikit mengangkat kepala. Ling Xiao melanjutkan, "Penyakitmu hanya ditekan sementara. Jika tidak ditangani dengan benar, ia akan kembali." Wajah Ruoxue sedikit berubah. "Berapa lama?" tanyanya pelan. "Beberapa bulan." Jawaban itu membuat ruangan kembali terasa sunyi. Ling Xiao berjalan kembali ke dekat jendela dan menatap keluar.
Kondisimu berhubungan dengan garis darah yang sangat langka. Untuk benar-benar menyembuhkannya dibutuhkan proses yang lebih panjang. Ruoxue menggigit bibirnya sedikit. Ia tahu kata-kata dokter sebelumnya. Hanya darah naga 9 milik Raja Beiliang yang bisa menekan penyakitnya. Dan sekarang orang itu berdiri di depan dirinya. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Apakah kamu masih mau membantuku? Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia tetap menatap kota di luar jendela. Lampu-lampu malam berkilau seperti lautan bintang di kejauhan. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Jika aku tidak ingin membantumu, aku tidak akan memanggilmu ke sini." Jawaban itu membuat napas Ruoxue sedikit terhenti. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Ling Xiao melanjutkan. "Tetapi mulai sekarang, semuanya tidak akan sama seperti dulu." Nada suaranya tetap tenang, namun maknanya sangat jelas. Hubungan mereka yang dulu sudah berakhir. Tidak ada lagi kehidupan sederhana yang mereka jalani selama 3 tahun itu. Sekarang Ling Xiao adalah Raja Beiliang. Seseorang yang berdiri di puncak kekuasaan. Ruoxue menundukkan kepalanya sedikit. Ia memahami arti kata-kata itu. Namun anehnya, yang ia rasakan bukan hanya kesedihan. Ada juga sesuatu yang lain. Penyesalan yang perlahan mulai tumbuh di hatinya. Beberapa saat kemudian Ling Xiao berkata lagi. Mulai besok, seseorang dari pasukan medis Beiliang akan datang memeriksa kondisimu. Secara rutin, Ruoxue mengangkat kepalanya. Dan kamu? Tanyanya tanpa sadar. Ling Xiao menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Aku memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jawaban itu sederhana, tetapi jarak di dalamnya sangat jelas. Ruoxue tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Terima kasih. Ling Xiao hanya mengangguk sedikit. Tidak ada kata tambahan. Ruoxue berbalik perlahan menuju pintu. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu ketika suara Ling Xiao terdengar lagi dari belakangnya. Ruoxue, ia berhenti dan menoleh. Ling Xiao menatapnya dengan ekspresi yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Jaga kesehatanmu. Kalimat itu sangat sederhana. Namun bagi Ruoxue, kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang sangat berat. Ia mengangguk pelan sebelum akhirnya membuka pintu dan keluar dari ruangan. Koridor di luar terasa sangat sunyi. Langkahnya perlahan kembali menuju aula yang sudah hampir kosong. Sementara itu di dalam ruangan, Ling Xiao kembali berdiri di dekat jendela. Beberapa detik kemudian pintu terbuka lagi. Jenderal tua masuk dengan sikap hormat. Yang mulia, Ling Xiao tidak berbalik. Ada laporan baru dari utara, lanjut jenderal itu dengan nada serius. Ling Xiao akhirnya menoleh sedikit. Bicara, jenderal itu menarik napas pelan sebelum mengatakan sesuatu yang membuat suasana ruangan langsung berubah. Beberapa pasukan asing mulai bergerak di perbatasan Beiliang. Ling Xiao tidak menunjukkan perubahan ekspresi ketika mendengar laporan itu. Ia tetap berdiri di dekat jendela dengan pemandangan lampu kota Nanzu yang berkelap-kelip di bawah langit malam. Namun jenderal tua yang berdiri di belakangnya tahu dengan sangat jelas bahwa setiap informasi tentang pergerakan di perbatasan Beiliang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Pasukan dari mana? Tanya Ling Xiao dengan suara datar. Beberapa kelompok tentara bayaran dari wilayah barat dan beberapa unit dari negara tetangga terlihat bergerak mendekati garis perbatasan, jawab jenderal itu dengan nada serius. Belum, ada tanda mereka akan menyerang, tetapi jumlah mereka tidak kecil. Ling Xiao memandang keluar jendela beberapa detik sebelum akhirnya berbicara lagi. Perkuat penjagaan perbatasan. Jangan lakukan pergerakan besar dulu. Baik, Yang Mulia. Jenderal itu mengangguk dengan hormat. Ling Xiao kemudian berjalan menuju meja di tengah ruangan dan mengambil sebuah peta. Wilayah utara yang terletak di atasnya. Peta itu menampilkan seluruh wilayah Beiliang, dengan garis perbatasan yang membentang panjang seperti sabuk pelindung bagi wilayah utara. Beberapa tahun terakhir terlalu tenang, katanya perlahan. Mereka mulai berpikir Beiliang melemah. Nada suaranya tetap tenang, tetapi jenderal tua itu bisa merasakan aura dingin yang mulai muncul. Jika mereka benar-benar mencoba sesuatu, lanjut Ling Xiao, biarkan mereka melihat sendiri. Apakah Beiliang masih sama seperti dulu? Perintah akan segera disampaikan, jawab jenderal itu. Beberapa detik kemudian ia menambahkan dengan nada sedikit lebih hati-hati. Namun ada satu hal lagi. Ling Xiao mengangkat sedikit alisnya.
Beberapa keluarga besar di kota ini tampaknya sudah mulai bergerak setelah melihat Anda. Muncul malam ini. Ling Xiao menatap peta di depannya. Biarkan mereka bergerak. Jawaban itu membuat jenderal tua sedikit tersenyum tipis. Ia tahu raja mereka tidak pernah takut pada permainan kekuasaan di balik layar. Sementara itu di luar aula militer, Liu Ruoxue berjalan keluar dari gedung dengan langkah pelan. Udara malam terasa sejuk di wajahnya, tetapi pikirannya masih penuh dengan percakapan yang baru saja terjadi. Mobil keluarga Liu sudah menunggu di depan. Ibu Liu segera membuka pintu mobil dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ruoxue, apa yang dibicarakan Raja Beiliang denganmu? Tanyanya dengan suara penuh antusias. Ruoxue masuk ke dalam mobil tanpa segera menjawab. Beberapa detik berlalu sebelum ia berkata pelan. Dia hanya menanyakan tentang kesehatanku. Jawaban itu sederhana, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Liu tetap terlihat sangat puas. Lihat, aku sudah bilang kamu beruntung malam ini, katanya dengan senyum lebar. Jika Raja Beiliang memperhatikanmu, masa depan keluarga kita akan jauh lebih baik. Namun Liu Changhai yang duduk di kursi depan tidak ikut berbicara. Ia hanya menatap ke depan dengan ekspresi serius. Semakin banyak hal yang terjadi malam ini, semakin ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik semua ini. Di kursi belakang, Zhao Kai masih terlihat sangat pendiam. Sepanjang perjalanan pulang ia hampir tidak mengatakan satu kata pun. Di dalam pikirannya hanya ada satu hal yang terus berulang. Pria yang ia hina dan permalukan beberapa hari lalu ternyata adalah Raja Beiliang. Setiap kali ia memikirkan hal itu, rasa dingin menjalar di punggungnya. Mobil akhirnya tiba di rumah keluarga Liu. Semua orang turun perlahan. Ibu Liu masih terus membicarakan kemungkinan besar yang bisa terjadi jika mereka menjalin hubungan baik dengan Raja Beiliang. Zhao Kai mencoba ikut menanggapi dengan senyum yang dipaksakan, tetapi jelas terlihat bahwa pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Sementara itu Liu Ruoxue berjalan perlahan menuju kamarnya. Begitu pintu kamar tertutup, ia berdiri diam di tengah ruangan. Sunyi, ia perlahan duduk di tepi tempat tidur. Tangannya menyentuh pergelangan tangan yang tadi dipegang Ling Xiao. Sensasi hangat itu seolah masih tersisa. Air mata perlahan muncul di matanya. Namun bukan karena penyakitnya, melainkan karena perasaan yang tidak pernah ia sadari selama ini. Di sisi lain kota, di kediaman sementara Raja Beiliang, Ling Xiao berdiri di balkon yang menghadap ke arah sungai besar di luar kota. Angin malam bertiup lembut melalui pakaian hitamnya. Di belakangnya, Mei Xiang bersandar di pagar balkon dengan ekspresi santai. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengungkapkan identitasmu malam ini, katanya. Sambil tersenyum kecil, Ling Xiao tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke arah utara, arah perbatasan Beiliang. Sudah waktunya, katanya pelan. Mei Xiang mengangkat alisnya sedikit. Karena ancaman di perbatasan, Ling Xiao menggeleng ringan. Karena beberapa orang mulai melupakan siapa yang menjaga wilayah ini. Mei Xiang tertawa kecil. Kalau begitu kota ini akan menjadi sangat menarik dalam waktu dekat. Ling Xiao tidak menjawab, ia hanya terus menatap ke kejauhan. Namun di tempat lain di kota yang sama, di sebuah villa mewah milik keluarga Zhao Guoqiang baru saja menerima laporan tentang apa yang terjadi di perjamuan malam itu. Wajahnya langsung berubah gelap. Ling Xiao adalah Raja Beiliang. Gumamnya dengan suara rendah. Orang-orang yang berdiri di ruangan itu tidak berani berbicara. Setelah beberapa detik, Zhao Guoqiang memukul meja dengan keras. Zhao Kai benar-benar membuat masalah besar kali ini. Namun sebelum ia sempat mengatakan hal lain, seorang bawahan berlari masuk dengan wajah panik. Ketua Zhao, apa lagi? Tanya Zhao Guoqiang dengan nada tajam. Bawahan itu menelan ludah sebelum menjawab. Honggang baru saja mengirim orang, mereka meminta keluarga Zhao segera datang untuk menjelaskan masalah dengan Raja Beiliang. Ruangan besar di villa keluarga Zhao tiba-tiba terasa jauh lebih sunyi setelah kalimat itu diucapkan. Zhao Guoqiang yang berdiri di depan meja kayu besar tidak bergerak selama beberapa detik. Tangannya yang masih menekan permukaan meja perlahan mengepal. Semua orang di ruangan itu bisa melihat dengan jelas bahwa kemarahan dan kegelisahan sedang bercampur di wajah kepala keluarga Zhao itu. Honggang datang sendiri, tanyanya akhirnya dengan suara rendah. Bawahan yang membawa laporan itu segera mengangguk. Beberapa mobil sudah berada di luar gerbang, Ketua Zhao.
Orang-orang Lei Ye menunggu. Zhao Guoqiang menarik napas panjang. Ia bukan orang yang mudah panik. Selama puluhan tahun ia telah melewati berbagai krisis dalam dunia bisnis maupun dunia bawah tanah kota ini. Namun situasi kali ini berbeda. Sekarang masalahnya bukan sekadar konflik dengan Honggang. Masalahnya adalah Raja Beiliang. Ia perlahan menoleh ke arah putranya yang berdiri tidak jauh darinya. Zhao Kai. Suara itu berat dan dingin. Zhao Kai yang sejak tadi berdiri dengan wajah pucat langsung merasa jantungnya berdegup. Lebih cepat, ayah, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Ling Xiao? Pertanyaan itu membuat ruangan kembali sunyi. Zhao Kai menelan ludah sebelum akhirnya berkata dengan suara yang tidak stabil. Aku hanya, tidak tahu dia siapa sebenarnya. Tidak tahu, nada suara Zhao Guoqiang tiba-tiba naik sedikit. Ia berjalan beberapa langkah mendekati putranya. Kamu mempermalukannya di depan banyak orang. Kamu memaksanya berlutut. Kamu menantangnya berkali-kali. Setiap kalimat terasa seperti pukulan. Wajah Zhao Kai semakin pucat. Ayah, aku benar-benar tidak tahu. Zhao Guoqiang menatapnya lama. Kemudian ia menutup matanya sebentar seperti mencoba menahan amarahnya. Ketika ia membuka mata lagi, suaranya kembali tenang namun jauh lebih dingin. Sekarang kamu tahu, tidak ada lagi yang berani berbicara. Beberapa detik kemudian Zhao Guoqiang akhirnya berkata kepada bawahannya. Bawa mereka masuk. Perintah itu segera dijalankan. Beberapa menit kemudian pintu ruang utama villa terbuka. Beberapa pria berpakaian hitam masuk dengan langkah tenang namun penuh tekanan. Di tengah mereka berdiri seorang pria parubaya dengan wajah keras. Itu adalah salah satu tangan kanan Lei Ye di Honggang. Ia berhenti beberapa langkah dari Zhao Guoqiang sebelum berkata dengan suara datar. Ketua Zhao. Zhao Guoqiang mengangguk sedikit. Apa yang membawa Honggang ke sini malam-malam seperti ini? Pria itu tidak langsung menjawab. Matanya perlahan berpindah ke arah Zhao Kai yang berdiri di samping ayahnya. Kemudian ia berkata pelan, Tuan Lei meminta keluarga Zhao memberikan penjelasan. Penjelasan tentang apa? Tanya Zhao Guoqiang meskipun ia sudah tahu jawabannya. Pria itu tersenyum tipis. Penjelasan tentang mengapa seseorang dari keluarga Zhao berani mempermalukan Raja Beiliang. Kalimat itu jatuh di ruangan seperti palu yang menghantam. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa ini bukan sekadar permintaan biasa. Ini adalah peringatan. Zhao Guoqiang tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju kursinya dan duduk dengan sikap tenang. Raja Beiliang sendiri tidak mengatakan apapun tentang hal itu malam ini, katanya akhirnya. Pria Honggang itu mengangguk pelan. Memang, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun itu tidak berarti orang lain akan diam. Matanya kembali jatuh ke Zhao Kai. Jika Tuan Lei tidak turun tangan, banyak orang mungkin sudah datang ke sini malam ini dengan cara yang jauh lebih kasar. Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Zhao Kai bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Beberapa detik berlalu sebelum Zhao Guoqiang akhirnya berkata dengan suara yang sangat tenang. Apa yang diinginkan Honggang? Pria itu menjawab tanpa ragu. Permintaan maaf. Dari siapa? Dari orang yang melakukan kesalahan. Semua mata langsung tertuju pada Zhao Kai. Wajahnya sekarang benar-benar pucat. Ia tahu apa arti permintaan itu. Jika ia menolak, keluarga Zhao mungkin akan menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Jika ia menerima, harga dirinya akan hancur. Beberapa detik yang terasa sangat lama berlalu. Akhirnya Zhao Guoqiang berkata tanpa melihat putranya. Kai. Zhao Kai perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan ayahnya sangat dingin. Besok pagi kamu akan pergi ke kediaman Raja Beiliang. Suara Zhao Guoqiang tegas dan tidak memberi ruang untuk perdebatan. Kamu akan meminta maaf. Zhao Kai ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak pernah keluar dari mulutnya. Ia tahu keputusan itu tidak bisa diubah. Pria Honggang itu mengangguk puas. Kami akan menyampaikan pesan ini kepada Tuan Lei. Ia kemudian berbalik untuk pergi bersama orang-orangnya. Ketika pintu villa akhirnya tertutup kembali, Zhao Kai masih berdiri di tempatnya seperti patung. Zhao Guoqiang menatapnya lama sebelum berkata dengan suara dingin. Anggap ini sebagai pelajaran. Sementara itu di rumah keluarga Liu Ruoxue masih duduk di kamarnya dengan lampu yang redup. Pikirannya belum juga tenang sejak kembali dari perjamuan. Di meja samping tempat tidurnya ada sebuah cangkir air yang bahkan belum ia sentuh. Ia memandang ke arah jendela. Langit malam di luar terlihat tenang.
Namun di dalam hatinya banyak hal yang sedang berubah. 3 tahun terakhir yang ia anggap sebagai kehidupan biasa ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dan sekarang pria yang dulu tidur di sofa ruang tamunya ternyata adalah orang yang seluruh kota tunduk kepadanya. Ia menarik napas perlahan. Di sisi lain kota, di kediaman Raja Beiliang, Ling Xiao masih berdiri di balkon. Di tangannya ada laporan terbaru tentang pergerakan pasukan di perbatasan utara. Namun sebelum ia sempat membuka laporan itu, seorang perwira datang mendekat dengan langkah cepat. Yang mulia, Ling Xiao menoleh sedikit. Ada seseorang di luar yang ingin bertemu Anda. Siapa? Perwira itu menjawab dengan hati-hati. Putra keluarga Zhao, Zhao Kai. Angin malam bertiup pelan di halaman kediaman sementara Raja Beiliang. Lampu-lampu, taman menyala redup, menerangi jalan batu yang menuju ke bangunan utama. Zhao Kai berdiri di luar gerbang dengan tubuh yang terasa kaku. Wajahnya pucat dan napasnya tidak stabil. Beberapa pengawal pasukan Beiliang berdiri tidak jauh darinya dengan sikap tegak, mata mereka tajam namun tidak menunjukkan emosi apapun. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan berdiri di tempat seperti ini dengan perasaan seterdesak ini. Selama ini ia selalu hidup dengan keyakinan bahwa status keluarga Zhao cukup kuat untuk membuat banyak orang menghormatinya. Namun malam ini ia baru benar-benar memahami bahwa ada kekuasaan yang jauh lebih besar daripada semua koneksi yang ia miliki. Gerbang besar perlahan terbuka. Seorang perwira keluar dengan langkah tenang dan menatap Zhao Kai dengan ekspresi dingin. Yang mulia mengizinkanmu masuk. Zhao Kai menelan ludah sebelum akhirnya melangkah masuk. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah kakinya berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Ia dibawa melewati halaman yang luas hingga sampai ke sebuah bangunan utama yang tampak sederhana namun memiliki aura wibawa yang kuat. Lampu di dalam ruangan masih menyala, dan bayangan seseorang terlihat berdiri di dekat jendela. Ketika pintu dibuka, Zhao Kai masuk dengan langkah pelan. Ling Xiao berdiri di dekat meja besar dengan sebuah laporan di tangannya. Ia tidak langsung menoleh ketika Zhao Kai masuk. Sikapnya tenang, seolah-olah kedatangan orang ini bukan sesuatu yang penting. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang membuat udara terasa semakin berat. Akhirnya Zhao Kai berbicara dengan suara yang sedikit gemetar. Tuan, Raja Beiliang. Ling Xiao baru menutup laporan di tangannya dan meletakkannya di atas meja sebelum perlahan menoleh. Tatapannya tenang. Namun bagi Zhao Kai, tatapan itu terasa seperti tekanan yang sangat berat. Kamu datang malam-malam seperti ini, kata Ling Xiao dengan suara datar, untuk apa? Zhao Kai menundukkan kepalanya. Aku datang untuk meminta maaf. Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang pria yang berdiri di depannya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Beberapa detik yang terasa sangat panjang berlalu sebelum Zhao Kai akhirnya melanjutkan. Aku tidak tahu identitasmu sebelumnya. Apa yang terjadi beberapa hari lalu, semua itu adalah kesalahanku. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Harga dirinya terasa seperti sedang dihancurkan sedikit demi sedikit. Namun ia tahu bahwa jika ia tidak melakukan ini, konsekuensinya mungkin jauh lebih buruk. Ling Xiao berjalan perlahan menuju kursi di depan meja dan duduk dengan santai. Kamu tidak tahu, katanya pelan. Zhao Kai mengangguk cepat. Ya, aku benar-benar tidak tahu. Ling Xiao bersandar sedikit di kursinya. Kamu memaksaku berlutut. Kata-kata itu membuat tubuh Zhao Kai sedikit bergetar. Kamu juga mengatakan bahwa aku tidak layak berdiri di hadapanmu. Setiap kalimat terasa seperti pengingat yang semakin menekan. Aku salah, kata Zhao Kai dengan suara semakin rendah. Ling Xiao menatapnya beberapa saat sebelum berkata lagi. Kalau begitu apa yang kamu harapkan dariku sekarang? Pertanyaan itu membuat Zhao Kai terdiam. Ia sudah memikirkan banyak kemungkinan sebelum datang ke sini, tetapi ketika benar-benar berdiri di hadapan pria ini, semua kata-kata yang ia siapkan terasa kosong. Akhirnya ia menarik napas panjang. Kemudian tanpa ragu lagi ia berlutut. Suara lututnya menyentuh lantai terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Aku meminta maaf. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Apapun hukuman yang ingin kamu berikan, aku akan menerimanya. Ling Xiao memandangnya tanpa ekspresi. Beberapa detik berlalu, lalu Ling Xiao berkata dengan suara tenang. Aku tidak tertarik menghukummu. Zhao Kai sedikit mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Ling Xiao melanjutkan.
Jika aku ingin menghancurkan keluarga Zhao, kamu bahkan tidak akan sempat datang ke sini. Malam ini, kalimat itu membuat Zhao Kai kembali menundukkan kepalanya. Ia tahu itu bukan ancaman kosong. Ling Xiao kemudian berdiri dan berjalan beberapa langkah menuju jendela. Namun ada satu hal yang harus kamu pahami. Zhao Kai menunggu dengan napas tertahan. Ling Xiao berkata tanpa menoleh. Beberapa orang di kota ini mulai lupa batas mereka. Ia akhirnya menoleh sedikit, dan kamu hampir menjadi contoh yang sangat buruk. Suasana kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Ling Xiao berkata dengan nada yang lebih ringan. Bangun. Zhao Kai perlahan berdiri. Tubuhnya masih terasa kaku. Ling Xiao memandangnya sebentar sebelum berkata, mulai sekarang, jangan pernah mengganggu keluarga Liu lagi. Perintah itu sederhana, tetapi sangat jelas. Zhao Kai langsung mengangguk. Aku mengerti. Ling Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian ia hanya berkata singkat. Kamu boleh pergi. Zhao Kai membungkuk dalam-dalam sebelum berbalik menuju pintu. Namun ketika tangannya hampir menyentuh gagang pintu, suara Ling Xiao terdengar lagi dari belakang. Zhao Kai. Ia berhenti dan menoleh dengan cepat. Ling Xiao menatapnya dengan ekspresi yang tetap tenang. Jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan keluargamu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Belajarlah mengenali orang sebelum kamu merendahkannya. Kata-kata itu membuat Zhao Kai tidak mampu menjawab apapun. Ia hanya menundukkan kepalanya sekali lagi sebelum akhirnya keluar dari ruangan. Di luar, angin malam terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Namun setidaknya satu hal jelas di pikirannya sekarang. Malam ini, hidupnya telah berubah. Dan di dalam ruangan itu, Ling Xiao kembali berdiri di dekat jendela sambil menatap ke arah utara, arah di mana badai yang sebenarnya sedang mulai bergerak. Keesokan paginya kota Nanzu bangun dengan suasana yang sangat berbeda dari hari-hari sebelumnya. Berita tentang perjamuan penyambutan Raja Beiliang sudah menyebar ke seluruh penjuru kota. Banyak orang membicarakan kemunculan sosok legendaris itu dengan penuh rasa kagum, namun yang lebih mengejutkan bagi banyak kalangan adalah kenyataan bahwa Raja Beiliang ternyata pernah hidup sebagai orang biasa di kota ini selama bertahun-tahun. Di rumah keluarga Liu, suasana pagi terasa aneh. Ibu Liu sudah bangun sejak sangat pagi dan terus berbicara tentang kejadian malam sebelumnya. Baginya, fakta bahwa putrinya dipanggil langsung oleh Raja Beiliang di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang hampir tidak bisa ia percayai. Liu Changhai duduk di meja makan dengan wajah serius sambil membaca berita di tablet. Banyak artikel mulai muncul membahas perjamuan itu, dan beberapa bahkan menyebut nama Liu Ruoxue sebagai wanita yang mendapat perhatian khusus dari Raja Beiliang. Sementara itu Liu Ruoxue sendiri duduk diam di kursinya. Ia hampir tidak menyentuh sarapan yang ada di depannya. Semalaman ia tidak benar-benar bisa tidur. Percakapannya dengan Ling Xiao terus terulang di pikirannya. Ia masih bisa merasakan sentuhan hangat di pergelangan tangannya ketika Ling Xiao menekan penyakitnya. Ia juga masih mengingat kalimat sederhana yang ia katakan sebelum ia pergi. Jaga kesehatanmu. Kalimat itu terdengar biasa saja, tetapi bagi Ruoxue sekarang kata-kata itu terasa sangat berat. Di sisi lain kota, Zhao Kai baru saja kembali ke rumahnya setelah hampir tidak tidur sepanjang malam. Wajahnya terlihat jauh lebih lelah dari biasanya. Ketika ia masuk ke ruang tamu villa, keluarga Zhao, ayahnya sudah duduk di sana menunggu. Zhao Guoqiang menatap putranya dengan mata tajam. Apakah kamu sudah pergi? Zhao Kai mengangguk pelan. Ya, dan beberapa detik berlalu sebelum Zhao Kai menjawab. Dia tidak melakukan apapun. Jawaban itu membuat Zhao Guoqiang sedikit mengerutkan kening. Tidak melakukan apapun. Zhao Kai menarik napas panjang. Dia hanya memperingatkanku, dan menyuruhku tidak mengganggu keluarga Liu lagi. Ruangan menjadi sunyi. Zhao Guoqiang akhirnya bersandar di kursinya dengan ekspresi serius. Ia tahu dengan sangat jelas apa arti keputusan itu. Raja Beiliang tidak menghukum mereka. Namun pada saat yang sama, itu juga berarti keluarga Liu sekarang berada di bawah perlindungan yang sangat jelas. Dan bagi orang-orang yang memahami dunia kekuasaan, itu adalah sinyal yang jauh lebih penting daripada hukuman apapun. Sementara itu di kediaman Raja Beiliang, Ling Xiao sedang berdiri di ruang rapat bersama beberapa jenderal pasukan Beiliang. Di atas meja besar terbentang peta wilayah utara yang dipenuhi berbagai tanda dan laporan baru.
Jenderal tua yang menjadi komandan utama berdiri di samping meja dengan wajah serius. Pergerakan di perbatasan semakin jelas, katanya. Ia menunjuk beberapa titik di peta. Pasukan bayaran dari wilayah barat sudah berkumpul di 2 titik ini. Selain itu ada juga beberapa unit militer dari negara tetangga yang bergerak diam-diam. Ling Xiao menatap peta tanpa berbicara. Suasana ruangan terasa sangat berat. Beberapa saat kemudian ia berkata dengan suara tenang. Mereka sedang menguji kita. Jenderal tua mengangguk. Ya, Yang Mulia. Ling Xiao kemudian menunjuk salah satu titik di peta. Berapa jarak mereka dari garis perbatasan utama? Sekitar 2 hari perjalanan. Ling Xiao berpikir sejenak sebelum berkata. Kirim pasukan pengintai lebih dekat. Jangan memulai konflik lebih dulu. Perintah itu langsung dicatat oleh para perwira di ruangan. Namun sebelum rapat selesai, seorang perwira lain masuk dengan langkah cepat. Yang Mulia, Ling Xiao menoleh sedikit. Ada kabar dari kota. Apa? Perwira itu menjawab dengan nada hati-hati. Keluarga Liu sedang menjadi pusat perhatian sekarang. Banyak keluarga besar mulai mencoba mendekati mereka setelah kejadian semalam. Ling Xiao tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia hanya berkata pelan, biarkan saja. Namun di saat yang sama, di rumah keluarga Liu, seseorang baru saja datang. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah mereka. Beberapa pria berpakaian formal turun dari mobil dengan membawa koper dokumen. Ketika pintu rumah dibuka, salah satu dari mereka langsung berkata dengan sopan. Kami datang dari perusahaan investasi Jiangsu. Ibu Liu yang berdiri di depan pintu terlihat bingung. Ada keperluan apa? Pria itu tersenyum dengan sangat hormat. Kami mendengar tentang proyek meraj milik keluarga Liu. Ia membuka koper dokumen yang ia bawa. Kami ingin membicarakan kemungkinan investasi. Tidak lama kemudian mobil lain berhenti di depan rumah. Lalu mobil berikutnya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, halaman rumah keluarga Liu mulai dipenuhi mobil dari berbagai perusahaan dan keluarga bisnis yang ingin bertemu mereka. Di kamar lantai atas, Liu Ruoxue berdiri di dekat jendela sambil memandangi pemandangan itu. Dengan perasaan yang sangat rumit, ia tahu dengan sangat jelas. Semua ini bukan terjadi karena kemampuan keluarga Liu. Semua ini terjadi karena satu orang, Ling Xiao. Dan untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, ia mulai benar-benar menyadari betapa besar jarak yang telah ia ciptakan sendiri. Hari-hari berikutnya di kota Nanzhou berubah dengan sangat cepat. Nama keluarga Liu mulai muncul di berbagai pertemuan bisnis dan percakapan para pengusaha. Orang-orang yang sebelumnya bahkan tidak pernah memandang mereka sekarang datang dengan sikap yang jauh lebih sopan, bahkan penuh hormat. Rumah keluarga Liu hampir tidak pernah sepi dari tamu. Perusahaan investasi, perwakilan keluarga besar, hingga beberapa pejabat kota datang silih berganti dengan berbagai alasan. Di ruang tamu yang luas itu, Liu Changhai duduk bersama beberapa investor yang sedang membahas proyek meraj dengan sangat serius. Dokumen-dokumen berserakan di atas meja, dan beberapa orang dari tim hukum juga hadir untuk mencatat setiap detail pembicaraan. Nilai investasi yang dibicarakan semakin besar dari hari ke hari. Proyek yang sebelumnya terasa seperti mimpi yang sulit dicapai kini tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Namun di tengah semua kesibukan itu, Liu Ruoxue semakin sering memilih berada di kamarnya. Ia tetap ikut menghadiri beberapa pertemuan penting, tetapi sebagian besar waktunya ia habiskan sendirian. Hari itu ia berdiri di balkon kamarnya, memandangi halaman rumah yang kembali dipenuhi mobil para tamu. Suara percakapan dari ruang tamu terdengar samar sampai ke atas. Ibunya sedang berbicara dengan penuh semangat. Kami tentu sangat terbuka untuk kerja sama jangka panjang. Nada suaranya dipenuhi rasa percaya diri yang tidak pernah Ruoxue dengar sebelumnya. Ruoxue memegang pagar balkon dengan ringan. Ia tahu semua ini terjadi karena Ling Xiao. Tanpa dia, keluarga Liu mungkin masih berjuang mencari dana untuk proyek meraj. Tanpa dia, tidak akan ada investor yang datang dengan sikap serendah itu. Namun semakin ia menyadari hal itu, semakin rumit perasaannya. Beberapa saat kemudian pintu kamarnya diketuk. Ibunya masuk dengan wajah yang masih penuh semangat. Ruoxue, kamu harus turun sebentar. Ada perwakilan dari 2 perusahaan besar yang ingin berbicara langsung denganmu. Ruoxue mengangguk pelan. Ia merapikan rambutnya sebentar sebelum berjalan turun. Begitu ia memasuki ruang tamu,
semua tamu yang ada di sana langsung berdiri dengan sikap hormat. Beberapa dari mereka bahkan terlihat sedikit gugup ketika menyapanya. Perubahan sikap itu masih terasa aneh bagi Ruoxue. Beberapa bulan lalu, orang-orang seperti ini bahkan tidak akan meluangkan waktu untuk berbicara dengan keluarga mereka. Pertemuan berlangsung hampir 1 jam. Ketika para tamu akhirnya pergi, suasana rumah menjadi sedikit lebih tenang. Ibunya langsung duduk di sofa dengan wajah puas. Lihat, sekarang semua orang ingin bekerja sama dengan kita. Liu Changhai juga terlihat jauh lebih santai daripada sebelumnya. Namun Ruoxue tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya duduk diam sambil memikirkan sesuatu. Akhirnya ia berkata pelan, "Ayah." Liu Changhai menoleh. "Ada apa? Apakah proyek Meraj benar-benar akan berjalan secepat ini?" Ayahnya mengangguk. "Dengan dukungan investasi yang datang sekarang, kita bahkan bisa memulai lebih cepat dari rencana awal." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih pelan. "Namun kita juga harus berhati-hati. Banyak orang datang bukan hanya karena proyek ini." Ruoxue mengerti maksudnya. Mereka datang karena Ling Xiao. Di sisi lain kota, di markas sementara pasukan Beiliang, suasana jauh berbeda. Ling Xiao berdiri di ruang komando bersama beberapa jenderal. Peta besar wilayah utara masih terbentang di atas meja. Jenderal tua yang memimpin rapat menunjuk beberapa titik baru di peta. Pergerakan mereka semakin jelas. Beberapa kelompok sudah mendekati garis pengawasan. Ling Xiao memandang peta dengan tenang. "Berapa jumlah mereka sekarang?" "Perkiraan terakhir sekitar 8.000. Beberapa perwira di ruangan itu terlihat serius. Bagi wilayah lain, angka itu mungkin tidak terlalu besar. Namun bagi wilayah perbatasan, itu cukup untuk memicu konflik besar. Ling Xiao berpikir sejenak sebelum berkata, "Pasukan kita, lebih dari cukup." Ling Xiao mengangguk ringan. "Terus awasi mereka." Suasana rapat kembali sunyi. Kemudian jenderal tua berkata dengan nada lebih hati-hati. "Namun ada satu hal lain yang perlu dilaporkan." Ling Xiao mengangkat sedikit alisnya. "Apa?" Beberapa kekuatan di kota Nanzhou tampaknya mencoba memanfaatkan situasi ini. Ling Xiao menatapnya. Jenderal itu melanjutkan, "Ada keluarga-keluarga besar yang mulai bergerak. Mereka mencoba mencari tahu hubungan antara Anda dan keluarga Liu." Ling Xiao tidak terlihat terkejut. Ia hanya berkata dengan tenang, "Biarkan mereka mencari tahu." Namun pada saat yang sama, di sebuah gedung pertemuan mewah di pusat kota, beberapa tokoh dari keluarga besar Nanzhou sedang duduk bersama di ruang privat. Suasana di ruangan itu jauh lebih dingin daripada suasana pertemuan bisnis biasa. Seorang pria parubaya berkata dengan suara rendah, "Jika keluarga Liu benar-benar mendapatkan dukungan Raja Beiliang, keseimbangan di kota ini akan berubah." Pria lain yang duduk di seberangnya mengangguk. "Dan kita tidak bisa membiarkan satu keluarga naik terlalu cepat." Percakapan itu berlangsung lama. Mereka tidak berbicara dengan suara keras. Namun setiap kalimat yang mereka ucapkan menunjukkan satu hal yang jelas. Di balik wajah ramah para investor yang datang ke rumah keluarga Liu, ada juga orang-orang yang mulai merasa terancam. Dan di kota Nanzhou yang tampaknya damai itu, permainan kekuasaan baru saja dimulai. Malam itu, suasana di rumah keluarga Liu terasa berbeda dari malam-malam biasa. Lampu di halaman menyala lembut, tetapi tidak ada suara tawa riang atau langkah kaki pembantu seperti biasanya. Liu Ruoxue duduk di dekat jendela, memandang ke arah halaman yang gelap. Hatinya masih dipenuhi perasaan campur aduk, senang karena penyakitnya ditekan dan keluarganya kini mendapatkan perhatian besar, namun juga cemas karena menyadari jarak yang begitu besar antara dirinya dan Ling Xiao. Pikirannya kembali kepada pertemuan malam sebelumnya. Kata-kata Ling Xiao yang tenang, gerakannya yang sederhana namun penuh wibawa, dan tatapannya yang selalu menembus ke dalam hatinya, semuanya membuat Ruoxue merasa tak berdaya. Ia sadar, selama 3 tahun terakhir, Ling Xiao selalu ada di sisinya, melindungi tanpa sepengetahuannya, dan sekarang ia berdiri di puncak kekuasaan. Semua yang ia pikirkan tentang Ling Xiao sebelumnya, tentang kegagalannya menilai pria itu, terasa begitu salah. Sementara itu, di luar kota, Zhao Kei baru saja kembali ke kediamannya. Ia memasuki villa, dengan langkah berat, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar sedikit. Ayahnya, Zhao Guoqiang, sudah menunggu di ruang utama. Mata Zhao Guoqiang tajam menatap putranya, seakan
membaca setiap perasaan dan keraguannya. Kamu sudah pergi ke kediaman Ling Xiao? Tanya Zhao Guoqiang dengan nada dingin. Zhao Kai mengangguk cepat. Ya, ayah, aku sudah meminta maaf. Hening sejenak, Zhao Guoqiang menatapnya lama, lalu berkata, ingat, ini bukan hanya tentangmu. Keluarga kita harus belajar. Batasnya, sekali lagi, jangan pernah mengganggu keluarga Liu. Zhao Kai mengangguk tanpa suara, sepenuhnya menyadari bahwa malam itu adalah pelajaran yang mahal, dan sekali lagi, ia harus menerima bahwa Ling Xiao bukanlah orang biasa yang bisa dipermainkan. Di sisi lain, Ling Xiao berdiri di balkon kediamannya yang menghadap kota Nanzhou. Angin malam membawa aroma lembab sungai dan suara gemericik lampu kota yang tenang. Mei Xiang berdiri di sampingnya, memperhatikan tatapan Ling Xiao yang tajam menembus malam. Kamu benar-benar akan membiarkan semuanya berjalan begitu saja? Tanyanya, suaranya pelan. Ling Xiao tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah perbatasan utara, tempat beberapa pasukan asing mulai bergerak diam-diam, sebuah ancaman yang harus tetap dia awasi. Beberapa orang mulai melupakan siapa yang menjaga wilayah ini, ucapnya akhirnya, suara datar namun mengandung peringatan yang membeku. Di rumah keluarga Liu, Ruoxue masih berdiri di jendela. Malam itu, ia menyadari bahwa kehidupannya dan nasib keluarganya kini tak bisa dilepaskan dari Ling Xiao. Namun ia juga sadar, perubahan ini membawa risiko dan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Ia menundukkan kepala, merasakan hangatnya tangan Ling Xiao di pergelangan tangannya malam sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, ia memahami kedalaman perhatian yang selama ini ia abaikan. Di kota Nanzhou yang sepi, lampu-lampu malam berkelap-kelip, tetapi bayangan Ling Xiao terasa menakutkan bagi siapapun yang mengetahui kekuatannya. Perjamuan, pengaruh, dan dukungan yang tiba-tiba muncul bagi keluarga Liu hanyalah awal dari sebuah permainan kekuasaan yang lebih besar. Semua pihak, dari investor hingga keluarga besar, mulai menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang perjamuan atau proyek meraj, tetapi tentang siapa yang memegang kendali sejati atas masa depan kota Nanzhou, dan Ling Xiao. Raja Beiliang, kini berdiri di puncak segalanya, menatap semuanya dengan mata yang tak tertembus. Suasana malam itu terasa tegang dan penuh kemungkinan. Di antara cahaya lampu dan bayangan, nasib banyak orang mulai bergerak di bawah pengaruh seorang pria yang selama ini mereka anggap biasa, tetapi sekarang menjadi sosok yang menentukan hidup dan mati. Keesokan harinya, kota Nanzhou sudah berubah menjadi sarang aktivitas yang lebih sibuk dari biasanya. Jalan-jalan utama dipenuhi kendaraan mewah dan mobil pengawal. Banyak keluarga besar, investor, dan pengusaha berkeliling, menanyakan informasi tentang keluarga Liu, proyek meraj, dan, yang paling penting, hubungan mereka dengan Raja Beiliang. Berita tentang Ruoxue yang dipanggil langsung oleh Ling Xiao menyebar cepat, membuat reputasi keluarga Liu naik drastis dalam hitungan jam. Bahkan beberapa pesaing bisnis mereka kini mulai memandang mereka dengan rasa hormat yang campur aduk dengan kekhawatiran. Di rumah keluarga Liu, suasana pagi terasa penuh ketegangan. Ibu Liu terus mengatur beberapa staf rumah tangga, memastikan segala persiapan untuk tamu dan calon investor berjalan sempurna. Liu Changhai duduk di meja kerja, membaca laporan keuangan dan sketsa proyek meraj. Setiap kali ia menatap dokumen itu, pikirannya juga melayang ke peristiwa malam sebelumnya, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ia menyadari satu hal, keberhasilan dan keselamatan keluarganya kini tidak lepas dari Ling Xiao. Tanpa Ling Xiao, keluarga mereka mungkin masih berjuang mendapatkan perhatian dan dukungan dari para investor. Ruoxue, meskipun sehat secara fisik, tetap merasa cemas. Ia duduk di dekat jendela kamarnya, memandangi halaman yang kini dipenuhi mobil-mobil mewah dan tamu-tamu yang bersiap untuk pertemuan bisnis. Ia merasakan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Syukur karena kesehatannya kini berada di tangan orang yang tepat, tetapi juga penyesalan karena selama ini menganggap Ling Xiao hanya sebagai sosok biasa. Kini, jarak antara mereka begitu besar. Ling Xiao adalah Raja Beiliang, pemimpin yang dihormati, sementara ia sendiri hanyalah seorang wanita muda biasa yang kini menjadi pusat perhatian karena keberuntungan.
dan perlindungan seorang raja. Sementara itu, di kediaman Ling Xiao, ia memantau pergerakan di perbatasan utara. Beberapa unit militer asing terlihat mendekat, namun Ling Xiao tetap tenang. Ia tahu ancaman itu bukan hanya soal pertempuran, tetapi juga tentang siapa yang berani menantang Beiliang. Mei Xiang berdiri di sampingnya, menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Apakah kau benar-benar akan membiarkan mereka bergerak begitu saja? Tanyanya. Ling Xiao menatap ke arah utara, menandai titik-titik pergerakan musuh di peta besar yang tergantung di dinding. Biarkan mereka belajar. Semua orang yang mencoba menguji Beiliang akan melihat siapa yang memimpin. Di sisi lain kota, Zhao Kai baru saja kembali ke rumah setelah pertemuannya dengan Ling Xiao. Malam sebelumnya, ia masih pucat, wajahnya tegang, dan jantungnya berdetak cepat setiap kali mengingat apa yang terjadi. Ia tahu bahwa kehadirannya di sana hanyalah simbol. Jika Ling Xiao menginginkannya, Zhao Kai bahkan mungkin tidak akan sempat masuk ke rumah. Ayahnya, Zhao Guoqiang, menatap putranya dengan mata tajam. Pelajaran yang kau terima, harus diingat. Keluarga Liu sekarang berada di bawah perlindungan langsung Raja Beiliang. Jangan sekali-kali mengganggu mereka lagi. Zhao Kai hanya mengangguk, menyadari bahwa setiap kesalahan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Di rumah keluarga Liu, suasana mulai terasa lebih hangat ketika para investor mulai berdatangan untuk membicarakan proyek Meraj. Beberapa perusahaan besar menawarkan jumlah investasi yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Ibu Liu hampir tidak bisa menahan kegembiraan, sementara Liu Changhai tetap serius menghitung langkah dan strategi agar proyek ini bisa berjalan sukses. Namun di mata Ruok Sue, semua itu terasa samar. Ia masih memikirkan Ling Xiao, tatapannya yang tenang, sentuhan hangat yang ia rasakan malam sebelumnya, dan fakta bahwa hidupnya kini berada di tangan orang itu. Di aula pertemuan militer Beiliang, Ling Xiao berdiri di depan peta besar. Jenderal tua yang setia berdiri di sisinya, menyampaikan laporan terbaru tentang pergerakan pasukan asing. Ling Xiao menatap peta dengan tenang, matanya menyapu setiap titik yang ditandai. Mereka menguji kita, katanya, suara datar tetapi penuh peringatan. Pasukan pengintai harus lebih dekat, tetapi jangan mulai konflik lebih dulu. Biarkan mereka bergerak dan belajar. Semua orang di sekitarnya tahu, ketika Ling Xiao berbicara, itu bukan sekadar perintah, itu adalah hukum yang harus diikuti. Dan di kota Nanzhou, malam itu, Ling Xiao tahu bahwa permainan kekuasaan baru saja dimulai. Keluarga Liu telah naik ke lingkaran perhatian tertinggi, banyak orang mulai bergerak untuk memanfaatkan situasi dan ancaman dari perbatasan menunggu tindakan tegas dari seorang raja. Semua faktor itu siap menciptakan badai yang bisa mengubah nasib kota, keluarga, dan kehidupan individu dalam sekejap. Di kamar Liu Ruoxue, ia menatap halaman rumah yang mulai ramai lagi, merasakan campuran antara rasa syukur, ketakutan, dan kekaguman yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia tahu satu hal, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan Ling Xiao, Raja Beiliang, tetap menjadi pusat dari semua perubahan itu. Beberapa hari berikutnya, Nanzhou menjadi kota yang hidup dengan dinamika baru. Setiap sudut jalan dipenuhi bisik-bisik tentang keluarga Liu, proyek Meraj, dan tentu saja Ling Xiao. Raja Beiliang yang kini berada di pusat perhatian semua orang. Para pengusaha, pejabat, dan keluarga besar mulai mengatur strategi untuk mendekati keluarga Liu atau mencari tahu lebih dalam tentang hubungan mereka dengan Ling Xiao. Hal ini membuat keluarga Liu harus bergerak hati-hati. Di rumah keluarga Liu, Liu Changhai memimpin rapat pagi dengan beberapa anggota tim proyek Meraj. Ia menatap peta proyek yang dibentangkan di meja panjang, membahas setiap langkah investasi dan strategi pengembangan dengan cermat. Para investor dari berbagai kota sudah mulai menghubungi mereka, menawarkan dana dalam jumlah yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ibu Liu hampir tidak bisa menahan kegembiraannya, menyeringai setiap kali menyebut angka investasi yang masuk. Namun di sisi lain, Ruoxue duduk di dekat jendela, tangannya menyentuh bingkai jendela seolah menahan perasaan yang bercampur. Ia tidak bisa berhenti memikirkan Ling Xiao, tatapannya, ketenangannya, dan fakta bahwa hidupnya kini tergantung pada orang itu.
Malam harinya, Ling Xiao kembali berada di balkon kediamannya yang menghadap ke sungai. Lampu-lampu kota berkelap-kelip, memantulkan cahaya ke air. Mei Xiang berdiri di sampingnya, menatap arah utara tempat beberapa pasukan asing mulai bergerak diam-diam. Kamu yakin akan membiarkan mereka bergerak begitu saja? Tanyanya. Ling Xiao menatap jauh, matanya fokus pada titik-titik pergerakan musuh di peta besar yang tergantung di dinding. Biarkan mereka belajar, mereka akan melihat sendiri siapa yang memimpin wilayah ini, jawabnya. Pelan, nada suaranya datar tetapi penuh ancaman yang tersembunyi. Sementara itu, Zhao Kai masih berusaha mencerna kejadian malam sebelumnya. Ia kembali ke villa keluarga Zhao dengan langkah berat, wajah pucat dan bibir bergetar. Ayahnya menatapnya, tajam, seakan membaca isi hatinya. Pelajaran yang kau terima harus diingat, kata Zhao. Guo Qiang, keluarga Liu kini berada di bawah perlindungan langsung Raja Beiliang. Jangan sekali-kali mengganggu mereka lagi. Zhao Kai mengangguk, tahu bahwa setiap kesalahan, sekecil apapun bisa berakibat fatal. Di aula pertemuan militer Beiliang, Ling Xiao berdiri di depan peta besar, menatap titik-titik. Pasukan asing yang bergerak mendekati perbatasan. Jenderal tua yang setia berdiri di sampingnya, memberikan laporan terbaru. Ling Xiao tetap tenang, suaranya datar namun memancarkan wibawa. Mereka menguji kita. Pasukan pengintai harus mendekat, tapi jangan mulai konflik lebih dulu. Biarkan mereka bergerak dan belajar. Aura dingin yang keluar dari dirinya membuat semua perwira menyadari bahwa setiap